Ketika pengorbanan dibalas pengkhianatan, hujan di akhir musim mengguyur tanpa henti sejak sore. Saat saya turun dari bus antar kota, langit sudah benar-benar gelap. Angin dingin menyelinap melalui kerah baju, menusuk kulit seperti sentuhan tangan yang basah. Saya berdiri di bawah atap kecil terminal, memeluk erat tas di dada, menatap lalu lalang orang dengan perasaan kalut. 5 tahun. Selama itulah saya baru berani pulang ke rumah ibu untuk menginap beberapa hari. Bukan pulang karena rindu, bukan juga karena ingin lari dari masalah, tetapi karena ibu saya baru saja selesai menjalani operasi lambung. Kondisinya masih sangat lemah, hanya sanggup menelan beberapa sendok bubur sebelum kelelahan. Sebagai anak perempuan satu-satunya, jika saat seperti ini saya tidak ada di sisinya, seumur hidup saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Selama 5 tahun menjadi menantu, saya seolah tidak punya hak untuk menyebut kata pulang. Sejak pertama kali melangkahkan kaki ke rumah suami, ibu mertua saya, Ibu Ratna, selalu menganggap keluarga saya sebagai aib yang harus disembunyikan. Katanya, keluarga saya miskin, kerabatnya tidak ada yang sukses, dan jika terlalu dekat hanya akan menjadi beban bagi putranya. Suami saya, Bima, awalnya masih membela saya sesekali. Namun, lama-kelamaan, setelah terus-menerus mendengar hal yang sama, dia pun ikut menganggap kesabaran saya sebagai hal yang wajar. Saya mundur selangkah, mereka maju selangkah. Saya diam sekali, mereka menekan 10 kali. Hingga ibu saya jatuh sakit, terbaring kurus kering di ranjang rumah sakit dengan bibir sepucat kertas, barulah saya memberanikan diri meminta izin untuk pulang merawatnya selama beberapa hari. Bima tidak melarang, hanya berkata dingin, "Kalau mau pergi, cepatlah. Jangan sampai mengganggu urusan rumah." Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saya masih memeluk harapan setipis jarum, jika saya berusaha sedikit lagi, bersabar sedikit lagi, semuanya akan baik-baik saja. Sebagai perempuan, sejak kecil saya diajarkan bahwa setelah menikah, tugas saya adalah menjaga keutuhan rumah tangga, mengurus segalanya, dan banyak bersabar demi kedamaian keluarga. Saya pernah mempercayainya. Saya begitu percaya hingga selama 5 tahun ini, saya diam-diam menanggung hampir semua pekerjaan di rumah. Menggantikan ibu mertua ke pasar, memasak, mencuci, menjamu tamu, mengurus hubungan dengan kerabat, bahkan menggunakan uang pribadi saya untuk menutupi kekurangan modal perusahaan suami saat sedang sulit. Saya pikir, jika saya hidup dengan baik, Tuhan tidak akan membiarkan saya menderita. Namun, di malam hujan, itulah saya akhirnya mengerti. Ada orang-orang yang semakin kita sabar menghadapinya, semakin mereka merasa berhak untuk menginjak-injak harga diri kita. Gedung apartemen tempat tinggal kami tampak megah di bawah sorotan lampu, pantulannya di lantai lobi yang basah menciptakan cahaya dingin yang terasa hampa. Saya menyeret koper masuk, sepatu saya yang basah kuyup mengeluarkan suara decitan yang lirih dan lelah. Lift membawa saya ke lantai 18. Koridor terasa sunyi senyap, hanya suara hujan yang menampar jendela kaca di ujung lorong, seolah mengetuk sebuah pertanda buruk. Saya berdiri di depan pintu apartemen yang akrab, menarik napas dalam-dalam, lalu menekan kombinasi kata sandi yang telah saya gunakan selama bertahun-tahun. Tit. Sebuah bunyi kering terdengar, lampu merah berkedip, dan pintu tidak terbuka. Saya tertegun, mengira saya salah menekan. Saya mencobanya lagi, lalu untuk ketiga kalinya, tetap saja lampu merah yang dingin itu yang menyala, seperti tatapan orang asing. Punggung saya merinding, tangan yang memegang gagang tas tiba-tiba terasa beku. Saya menekan bel. Beberapa detik kemudian, layar interkom menyala, menampilkan wajah Ibu Ratna. Beliau mengenakan blus sutra berwarna ungu tua, rambutnya disanggul rapi, dan kalung emas yang biasa dipakainya masih melingkar di leher. Tapi tatapannya, setajam silet. Beliau memindai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum sinis. "Masih berani kamu menunjukkan wajahmu di sini?" Saya membeku, butuh beberapa saat untuk bisa bersuara. "Bu," kata sandinya, "kenapa diganti? Saya baru dari kampung, basah kuyup." "Buka pintunya dulu, Bu, nanti kita bicara." Ibu Ratna tidak membuka pintu. Sebaliknya,
Wajahnya semakin mendekat ke layar, suaranya terdengar tajam seperti menuangkan asam ke telinga saya. Bicara apa lagi? Dengar baik-baik, rumah ini tidak lagi menampung perempuan yang hanya tahu pulang ke keluarganya untuk menguras harta suami. Sudah kubilang, putuskan hubungan dengan keluargamu itu. Ibumu sakit. Ya, urusan ibumu. Apa hubungannya dengan keluarga ini? Sudah miskin, banyak masalah pula. Benar-benar keluarga tidak berguna. Mendengar itu, tangan saya mencengkeram koper hingga buku-buku jari saya memutih. Apa maksud ibu? Saya pulang merawat ibu saya karena beliau baru saja operasi besar. Saya juga sudah izin baik-baik. Apa salah saya? Ibu Ratna tertawa hambar. Tawa yang membuat hati siapapun membeku. Salah? Salahmu adalah sejak kamu melangkahkan kaki ke rumah ini? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu diam-diam mengambil uang anakku untuk diberikan pada keluargamu? Dasar perempuan miskin, begitu dapat suami kaya, kerjanya hanya mengeruk harta. Aku sudah cukup sabar denganmu selama 5 tahun ini. Mulut saya ternganga hendak membantah, tetapi tepat saat itu, pintu lift terbuka. Bima melangkah keluar, masih membawa tas kerjanya, aroma parfum mahalnya tercium kuat. Dia menatap saya yang berdiri basah kuyup di depan pintu, menatap koper saya, rambut saya yang lepek, dan wajah saya. Tapi di matanya, tidak ada sedikit pun belas kasihan. Yang ada hanya kekesalan. Kekesalan seseorang yang baru pulang kerja dan mendapati masalah yang tidak diinginkan di depan pintunya. Dia melemparkan sebuah amplop coklat ke kaki saya, suaranya membentak seperti pada seorang pembantu. Masih berdiri di sini mau apa lagi? Belum jelaskah? Rumah ini tidak lagi menerimamu. Saya menunduk. Kertas di dalam amplop itu sedikit keluar, memperlihatkan beberapa kata yang membuat telinga saya berdengung. Surat gugatan cerai. Pada saat itu, suara hujan di luar seolah menjauh. Seluruh koridor terasa senyap mencekam. Saya mengangkat kepala, menatap suami saya, pria yang pernah saya kira akan menjadi sandaran hidup. Mas mau menceraikanku hanya karena aku pulang merawat ibuku? Bima mengencangkan dasinya, tertawa meremehkan. Jangan pura-pura jadi korban. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Kamu pikir aku tidak sadar? Selama ini wajahmu selalu muram, disentuh sedikit langsung mengeluh. Keluargamu itu sudah miskin, tapi seperti lubang tanpa dasar. Aku akan naik jabatan, perusahaanku akan ekspansi, aku butuh relasi, butuh gengsi. Kamu di sampingku hanya membuatku malu. Ibu mertua saya langsung menyela dengan suara melengking. Untuk apa bicara panjang lebar dengannya? Aku sudah bereskan semua barangnya. Pakaian, sepatu, dan barang-barang murahannya itu sudah aku masukkan ke kardus dan kukirim ke rumah ibunya tadi sore. Dia mau pulang kemana? Terserah. Perempuan numpang seperti dia, dibuang ke jalan pun tidak akan ada yang peduli. Kalimat itu seperti tamparan yang mendarat telak di wajah saya. 5 tahun. Saya bangun pagi. Tidur larut malam untuk mengurus rumah ini, setiap makanan yang tersaji, setiap tamu yang dijamu, setiap rupiah yang saya keluarkan untuk perusahaan suami. Tapi di mata mereka, saya hanyalah seorang penumpang. Saya menatap Bima, masih mencoba mencari sisa nurani terakhir. Mas benar-benar berpikir seperti itu? Dia bahkan tidak berusaha menghindari tatapan saya. Benar. Tanda tangani saja surat itu baik-baik, jangan membuatku harus bertindak kasar. Seharusnya saat itu saya menangis, memohon, bertanya mengapa, atau mengungkit semua pengorbanan saya. Tapi anehnya, setelah syok pertama berlalu, hati saya perlahan menjadi dingin. Dingin hingga terasa jernih. Ketenangan seseorang yang telah terpojok, tidak ada lagi yang bisa hilang, sehingga tidak ada lagi yang ditakuti. Saya membungkuk, memungut surat gugatan cerai itu, melipatnya dengan rapi dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Tanpa perdebatan, tanpa tangisan, tanpa permohonan, saya mengambil koper, berbalik, dan berjalan lurus menuju lift. Di belakang saya, masih terdengar suara Ibu Ratna yang melengking, seolah ingin menambah luka pada kehinaan saya. Ingat, pergi yang jauh. Jangan berani kembali. Perempuan yang membawa bau penyakit dan sial dari keluarganya tidak diterima di sini. Pintu lift tertutup. Di dalam ruang sempit itu,
saya melihat pantulan wajah saya di dinding logam yang mengilap. Rambut basah, bibir pucat, dan kedua mata merah karena kurang tidur berhari-hari. Dulu saya pikir, saya bersabar demi mempertahankan sebuah rumah. Ternyata, tempat itu tidak pernah menjadi rumah saya. Saya memesan taksi untuk langsung kembali ke kampung malam itu juga. Jalanan terasa panjang dan sepi, lampu-lampu jalan yang kuning pucat melintas di kaca jendela seperti serpihan kenangan yang hancur. Saya tidak menangis, setetes pun tidak. Saya duduk tegak, kedua tangan terkepal di pangkuan. Di dalam kepala, saya diam-diam menyusun kembali setiap urusan, setiap orang, setiap rupiah, dan setiap lembar dokumen. Orang luar mungkin melihat saya sebagai seorang menantu yang diusir, pulang dengan tangan hampa dan menyedihkan. Tapi hanya saya yang tahu, kebodohan terbesar yang baru saja dilakukan oleh Bima dan ibunya adalah mengira saya tidak punya jalan lain. Mereka tinggal di apartemen seluas hampir 200 meter persegi di kawasan paling elit di Jakarta Selatan. Setiap hari mengendarai mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, bergaya seperti kalangan atas. Tapi apartemen itu, sertifikatnya atas nama saya. Pinjaman bank yang menopang perusahaan Bima selama 3 tahun terakhir, penjaminnya juga saya. Perjanjian kredit, aset yang diagunkan, dan aliran dana yang disuntikkan saat perusahaan itu hampir bangkrut, semuanya ada tanda tangan saya di sana. Saya memilih mundur ke belakang agar suami saya bisa tampil di depan. Saya memilih diam agar ibu mertua saya merasa berkuasa. Mereka terbiasa menikmati hasilnya, hingga lupa siapa yang diam-diam membangun panggung untuk mereka berdiri. Lewat tengah malam, barulah saya tiba di depan rumah ibu. Hujan sudah reda, hanya menyisakan tetesan air di daun pisang yang jatuh berirama ke halaman. Di teras, 3 kardus besar tergeletak begitu saja, basah dan kotor, dengan nama saya tertulis asal-asalan di atasnya. Saya berdiri menatap kardus-kardus itu untuk waktu yang lama. Di dalamnya ada pakaian saya, barang-barang pribadi saya, mungkin juga beberapa kenang-kenangan dari masa yang pernah saya kira adalah kebahagiaan. Tapi saat itu, saya tidak lagi merasa sakit karena barang-barang itu. Saya hanya merasa terhina. Kehinaan seseorang yang dibuang dari pintu seperti debu yang menempel di ujung baju. Saya diam-diam menyeret ketiga kardus itu ke gudang di belakang rumah. Ibu, yang tertidur pulas karena pengaruh obat, tidak tahu apa-apa. Saya menutup pintu gudang, mengganjalnya dengan sebatang kayu tua, lalu kembali masuk ke rumah. Saya mencuci muka, berganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang, menatap ibu saya yang bernapas lemah di bawah cahaya lampu kuning. Tangannya kurus sekali, baru beberapa bulan tapi seolah menua 10 tahun. Saya membungkuk, mengusap punggung tangannya, tenggorokan saya tercekat. Seumur hidupnya, ibu miskin dan bekerja keras membesarkan saya, tidak pernah meminta-minta pada siapapun. Tapi hanya karena terlahir di keluarga yang tidak kaya, beliau disebut pembawa sial dan penyakit yang mengotori rumah orang lain. Saya duduk seperti itu sangat lama, lalu bangkit dan berjalan ke meja di luar. Saya menyalakan lampu belajar kecil dan mengeluarkan semua dokumen dari dalam tas. Halaman masih berbau tanah basah, di dalam rumah hanya terdengar detak jam dinding. Saya membuka map dokumen saya, membentangkan setiap lembarnya di atas meja. Sertifikat apartemen, berkas pinjaman modal, salinan surat jaminan, rekening koran dari setiap transaksi transfer dana pribadi saya untuk menyelamatkan arus kas perusahaan Bima. Daftar rekening sekunder atas nama saya yang mereka kira adalah uang bersama. Satu persatu, saya memeriksa kembali setiap detail. Semuanya begitu jelas hingga terasa dingin. Malam berlalu. Ayam di kandang tetangga baru saja berkokok pertama kali saat ponsel saya menyala. Serangkaian pesan dari Bima masuk, nadanya tidak lagi angkuh, melainkan terdengar tidak sabar. Maya, segera tanda tangani surat itu. Jangan mempersulit keadaan. Semua barangmu sudah kukirim. Jangan jadikan itu alasan untuk kembali. Saya menatap layar sejenak, lalu meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Tidak saya balas. Karena sejak saat saya berdiri di depan pintu yang kata sandinya telah diganti,
Saya sudah paham satu hal. Ada pernikahan yang tidak berakhir dengan surat cerai. Ia berakhir saat kebaikan kita dianggap kebodohan, pengorbanan kita dianggap kewajiban, dan ibu kandung kita dianggap sebagai sesuatu yang bisa dihina tanpa batas. Saya duduk tegak, mengambil pulpen, dan melingkari 3 poin penting di tumpukan dokumen di hadapan saya. 1. Mencabut surat jaminan di bank. 2. Menghentikan seluruh hak pakai atas aset yang terdaftar atas nama saya. 3. Mengajukan permohonan serah terima apartemen. Hujan di luar sudah benar-benar berhenti. Langit akan segera terang. Saya mengangkat kepala, menatap halaman yang masih basah. Di dalam dada saya, bukan lagi ada kesedihan seorang istri yang diusir, melainkan ketenangan yang luar biasa dari seseorang yang akhirnya terbangun setelah terlalu lama pasrah. Bima dan ibunya mengira, dengan mendorong saya keluar dari pintu, mereka telah menang. Mereka tidak tahu bahwa besok pagi, orang pertama yang tidak akan bisa lagi masuk ke rumah itu, bukanlah saya. Langit baru saja memerah di ufuk timur saat saya sudah selesai berganti pakaian, mengikat rambut, dan memasukkan semua dokumen ke dalam tas kulit tua yang dulu sering saya bawa setiap kali menandatangani berkas untuk perusahaan Bima. Ibu masih tertidur, napasnya tipis dan ringan. Sesekali terbatuk pelan yang membuat hati saya terasa nyeri. Saya berdiri di samping ranjangnya sejenak, lalu membungkuk untuk merapikan selimutnya. Mungkin seumur hidup saya tidak akan pernah lupa perasaan di malam hujan itu. Di satu sisi ada ibu kandung yang baru saja dioperasi, terbaring sendirian di rumah kecil ini. Di sisi lain ada mertua dan suami yang dengan dingin mengunci pintu dan mengusir saya seperti binatang liar. Saat saya berbalik, Bude Lastri, tetangga sebelah, sudah terdengar melangkah di halaman. Beliau adalah orang yang paling dekat dan menyayangi kami. Melihat saya sudah rapi pagi-pagi sekali, matanya terbelalak. "Loh, Nuk, mau kemana pagi-pagi begini? Semalam baru sampai, kan?" Saya menarik kursi. Mempersilakan beliau duduk, lalu menuangkan secangkir teh hangat. Suara saya lirih, tetapi anehnya terdengar sangat tenang. "Saya mau ke kota sebentar, Bude. Ada urusan yang harus diselesaikan. Saya titip ibu, ya, kalau beliau bangun, tolong temani sebentar." Bude Lastri menatap saya lebih lekat, melihat lingkaran hitam di bawah mata saya namun wajah saya terlihat tegas, tidak ada lagi kelembutan yang pasrah seperti biasanya. Beliau menghela napas, "Keluarga suamimu bikin ulah lagi, ya?" Saya terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Iya, Bude. Kali ini mereka keterlaluan. Tapi sepertinya, ini juga saatnya saya berhenti diam." Bude Lastri menepuk tangan saya. "Kamu harus ingat, Nduk. Sabar itu untuk menjaga kedamaian, bukan sabar sampai harga dirimu dan orang tuamu diinjak-injak. Itu namanya bukan sabar, tapi menyakiti diri sendiri. Lakukan apa yang menurutmu benar. Ibu di rumah biar Bude yang jaga." Hanya dengan satu kalimat itu, mata saya terasa panas. Tapi saya tetap mengangguk, mengambil tas dan berjalan keluar. Jalanan desa masih basah oleh sisa hujan. Deretan pohon bambu di depan gerbang tertunduk basah oleh angin pagi. Bus pertama hari itu bergetar saat melaju, membawa saya kembali ke kota. Saya duduk di dekat jendela, memandangi sawah yang perlahan menjauh. Di kepala saya tidak lagi ada pikiran tentang dendam, hanya ada langkah-langkah yang harus saya ambil. Ada saatnya ketika rasa sakit sudah melampaui batas, air mata tidak lagi mengalir. Yang tersisa hanyalah kejernihan pikiran. Tepat pukul 9 pagi, saya sudah berada di depan cabang bank tempat saya, dan Bima biasa mengurus keuangan. Resepsionis masih mengenali saya, menyapa dengan hormat, mereka masih terbiasa memanggil saya Ibu Maya. Karena di mata mereka, saya bukan hanya istri direktur. Saya adalah orang yang menandatangani dokumen, yang membaca setiap klausul, yang menghitung suku bunga hingga ke angka desimal terakhir. Perusahaan Bima terlihat megah dari luar, tapi di baliknya, berapa kali perusahaan itu hampir kolaps karena kekurangan modal, hanya saya yang tahu dan pontang-panting mencari jalan keluar. Kepala bagian kredit mempersilakan saya masuk ke ruangannya. Dia menatap wajah
Sekilas menyadari ada yang tidak beres, lalu bertanya, "Ibu Maya, ada urusan mendesak." Saya membuka tas, mengeluarkan tumpukan dokumen, dan meletakkannya dengan rapi di hadapannya. Saya ingin mengajukan prosedur penghentian seluruh kewajiban penjaminan pribadi atas semua pinjaman perusahaan PT Bima Perkasa. Sekaligus, saya meminta peninjauan kembali atas aset-aset atas nama saya yang saat ini digunakan sebagai agunan untuk kontrak kredit mereka. Pria itu terkejut. Langsung duduk tegak. "Ibu serius? Ini masalah yang sangat besar. Jika ibu mencabut jaminan sekarang, perusahaan Pak Bima akan langsung mengalami masalah likuiditas." Saya menatap lurus ke matanya. Saya tahu, dia menelan ludah. Tapi ibu dan Pak Bima kan suami istri. Jika ini hanya masalah rumah tangga, saya sarankan ibu pertimbangkan lagi. Konsekuensinya tidak sederhana. Jika agunan berubah mendadak, pihak kami berhak menaikkan status risiko kredit dan menagih pelunasan dipercepat. Saya perlahan mendorong sertifikat apartemen ke hadapannya. Apartemen ini atas nama saya. Rekening dana darurat juga uang pribadi saya. Surat jaminan ini, tanda tangannya juga milik saya. Saya datang ke sini bukan untuk bertanya tentang kemungkinan. Saya datang untuk melakukan prosedur. Ruangan menjadi hening. Di luar jendela, matahari pagi sudah bersinar terang. Tapi di mata kepala bagian kredit itu hanya ada kebingungan. Dia memeriksa dokumen itu berulang kali, lalu merendahkan suaranya, "Apakah perlu kami hubungi Pak Bima terlebih dahulu?" Saya menggeleng. "Tidak perlu. Saya hanya ingin semuanya berjalan sesuai aturan. Urusan pribadi antara saya dan dia, akan saya selesaikan sendiri." Saat itulah, mungkin dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan. Dia menandatangani surat perintah penerimaan pengajuan dan menyerahkan berkasnya kepada staf. Sambil menunggu, saya duduk diam, kedua tangan saya terpaut di atas meja. Tiba-tiba saya teringat malam-malam saat saya dan Bima duduk di ruangan ini. Saat itu, perusahaannya baru saja kehilangan kontrak besar dan modalnya menipis. Bima duduk sambil menjambak rambutnya, sementara saya diam-diam menggunakan buku tabungan saya untuk menutupi kekurangan jangka pendek. Hari itu saat kami pulang, dia merangkul saya di tempat parkir, berbisik lembut, "Untung ada kamu. Nanti kalau perusahaan sudah stabil, aku akan ganti semuanya." Ternyata, janji seorang pria, saat sedang butuh seringan asap. Ditiup angin sedikit saja, langsung hilang. Sekitar setengah jam kemudian, saya keluar dari bank sambil membawa surat tanda terima. Tintanya masih baru, kalimat-kalimatnya singkat dan dingin. Sejak saat itu, pelampung terakhir yang selama ini menopang Bima dan ibunya, telah saya tarik dari tangan mereka. Tapi saya belum berhenti. Dari bank, saya langsung menuju sebuah kantor hukum. Saya memilih firma yang tidak terlalu besar tetapi punya reputasi yang baik. Pengacara yang menemui saya adalah seorang pria berusia di atas 50 tahun, suaranya berat dan tidak banyak bicara. Beliau mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir tanpa menyela. Baru ketika saya meletakkan surat gugatan cerai yang kusut di atas meja, beliau bertanya perlahan, "Ibu ingin bercerai atau menuntut keadilan?" Saya mengangkat kepala. "Saya ingin keduanya." Beliau mengangguk bersandar di kursinya. "Kalau begitu, kita harus melangkah dengan hati-hati. Pertama, ibu harus mengunci semua aset atas nama ibu yang sedang mereka gunakan. Kedua, siapkan bukti kontribusi finansial ibu selama masa pernikahan. Dan yang terpenting, mulai sekarang, setiap telepon, pesan, dan ancaman dari pihak sana, simpan semuanya. Jangan hapus satu pun." Saya menjawab cepat. "Saya mengerti. Semuanya masih saya simpan." Beliau menatap saya sejenak, tatapannya sedikit menyelidik, lalu tiba-tiba bertanya, "Apakah ibu masih mencintai suami Anda?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Bukan karena sulit dijawab, tetapi karena saya menyadari jawaban saya telah berubah total hanya dalam semalam. Saya teringat masa-masa awal saat Bima belum sesukses sekarang. Dia pernah mengantar saya dengan motor tua, pernah membelikan saya roti hangat di depan rumah sakit saat saya menjaga ayah. Dia pernah berjanji, jika nanti punya uang,
Hal pertama yang akan dia lakukan adalah membawa ibu saya berobat dengan layak. Tapi kemudian, uang datang, dan hatinya berubah. Dia mulai menganggap saya kampungan, menganggap keluarga saya beban, dan menganggap kebaikannya sebagai sesuatu yang bisa ditawar. Memikirkan itu, saya menghela napas sangat pelan. Sudah tidak ada lagi. Pengacara itu mengangguk singkat. Bagus. Jika sudah tidak ada, barulah pikiran bisa jernih. Saya meninggalkan kantor pengacara menjelang siang. Ponsel di saku saya bergetar berkali-kali. Kali ini Ibu Ratna. Saya berdiri di bawah pohon rindang, menatap namanya di layar, membiarkan berdering hingga ketiga kalinya baru saya angkat. Belum sempat saya bicara, suara di seberang sudah meledak seperti pasar. Hebat sekali kamu. Apa yang baru saja kamu lakukan di bank? Saya tersenyum tipis. Ada apa, Bu? Saya hanya mengurus urusan saya. Beliau berteriak. Urusanmu tapi mengganggu perusahaan anakku, itu bukan lagi urusan pribadi. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga ini? Saya bisa mendengar napasnya yang tersengal-sengal, membayangkan wajahnya yang memerah karena marah, tapi hati saya justru terasa tenang dan dingin. Keluarga yang mana, Bu? Keluarga yang semalam mengganti kata sandi pintu, mengunci saya di luar, dan menyuruh saya pergi. Beliau tercekat, lalu nadanya berubah, tidak lagi melengking tapi penuh racun. Dengar ya, apapun yang kamu lakukan, ingat posisimu. Kamu datang ke rumah ini dengan tangan kosong. Tanpa anakku, kamu itu bukan apa-apa. Saya mengepalkan ponsel, mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Ibu salah. Saya memang datang dengan tangan kosong. Tapi semua kemewahan yang sedang ibu dan putra ibu nikmati, tidak sedikit yang berasal dari tangan kosong saya ini. Di seberang sana hening. Mungkin beliau tidak menyangka saya berani menjawab seperti itu. Beberapa detik kemudian, beliau mendesis. Tunggu saja. Kamu akan kembali berlutut memohon padaku. Saya menutup telepon sebelum beliau selesai bicara. Menjelang sore, Bima menelepon. Berbeda dengan sikap arogannya semalam, suaranya kini bercampur antara kesal dan panik. Kamu di mana? Aku di mana? Itu bukan urusanmu. Jangan bicara dengan nada seperti itu. Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Pihak bank sudah mengirim peringatan. Kamu mau membunuhku. Saya berjalan pelan di trotoar, memandangi arus kendaraan. Membunuhmu? Semalam saat Mas melemparkan surat cerai ke wajahku, mungkin Mas pikir aku sedang berada di jalan kehidupan? Bima menggeram. Saya bisa mendengar dengan jelas suara sesuatu yang dipukul keras, mungkin meja. Aku sedang sibuk sekali, jangan bermain-main seperti anak kecil. Kalau ada mau, pulang dan bicara. Saya tertawa, tawa yang terdengar asing bahkan bagi diri saya sendiri. Pulang kemana? Rumah Mas, atau rumah saya? Dia terdiam. Saya melanjutkan. Suara saya tetap datar tetapi setiap katanya menusuk. Sejak semalam, aku sudah paham. Bagi Mas dan Ibu, aku tidak pernah dianggap keluarga. Kalau begitu, mulai sekarang kita bicara sesuai dokumen saja. Mas mau cerai, boleh. Tapi semuanya harus jelas. Jangan lupa, kerajaan bisnis yang Mas banggakan itu, sebagian besar dibangun oleh siapa? Bima berteriak. Jangan pikir kamu tahu, beberapa dokumen lalu bisa mengancamku. Aku tidak mengancam. Aku hanya mengingatkan. Selesai bicara, saya mematikan telepon. Jantung saya berdebar kencang, tetapi tidak lagi gemetar. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas membuncah di dada, seperti aliran sungai yang deras setelah bertahun-tahun dibendung, akhirnya menemukan jalan untuk menjebol tanggul. Malam itu, saat saya tiba di rumah, Ibu sudah bangun. Beliau bersandar di kepala ranjang. Di meja ada semangkuk bubur labu kuning buatan Bunda Lastri. Melihat saya masuk, Ibu menatap lama, lalu bertanya pelan, "Mereka tidak membiarkanmu tenang kan?" Saya duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya yang kurus dan hangat. Semua ketegaran yang saya pertahankan sejak pagi, tiba-tiba melunak saat itu, tapi saya tetap tersenyum. Ibu istirahat saja. Urusan saya. Biar saya yang tangani. Ibu menghela napas, matanya memerah.
Ibu hanya takut karena ibulah hidupmu jadi susah. Saya menggeleng, menggenggam tangannya lebih erat. Tidak. Hidupku susah bukan karena ibu. Tapi karena aku bersabar pada orang yang salah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injakku lagi. Di halaman, angin malam meniup barisan pohon pinang, menimbulkan suara gemerisik. Saya duduk menemani ibu hingga beliau tertidur lagi, baru kemudian saya keluar ke meja. Ponsel saya menyala, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isinya hanya satu baris. Kalau kamu tidak berhenti, jangan salahkan kami bertindak lebih jauh. Saya menatap tulisan itu lama sekali. Firasat buruk menjalari punggung saya. Bima dan ibunya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Saya tahu mereka tidak akan duduk diam melihat semua yang mereka andalkan perlahan-lahan lepas dari genggaman. Dan saya juga tahu, ketika orang jahat terpojok, yang mereka pikirkan bukanlah penyesalan, melainkan menyerang balik. Saya meletakkan ponsel, menatap pintu gudang yang sunyi dalam kegelapan. 3 kardus yang saya seret ke sana semalam masih belum saya buka. Mereka terdiam seperti peti mati sunyi dari sebuah pernikahan yang baru saja mati. Tapi entah kenapa, pada saat itu, saya merasakan ada sesuatu yang tidak wajar dalam kesunyian itu, seolah badai yang sesungguhnya bahkan belum dimulai. Malam itu saya hampir tidak bisa memejamkan mata. Bukan karena takut, tetapi karena pikiran saya luar biasa jernih, seolah semua indera saya menajam untuk mengantisipasi sesuatu yang akan datang. Pesan ancaman itu terus terngiang di kepala saya, setiap katanya seolah mengetuk pelipis saya. Kalau kamu tidak berhenti, jangan salahkan kami bertindak lebih jauh. Saya berbaring miring menghadap jendela. Di luar, bulan sabit mengintip dari balik awan tipis, cahayanya yang pucat menyelimuti halaman dengan lapisan perak yang dingin. 3 kardus di gudang masih terdiam, tetapi justru kesunyian itulah yang membuat saya resah. Keesokan paginya, saya bangun sangat awal. Ibu masih tertidur, wajahnya sudah tidak sepucat kemarin. Saya melangkah pelan ke halaman, menghirup dalam-dalam udara pagi. Aroma tanah lembab setelah hujan dan asap dapur dari rumah tetangga berbaur, menenangkan hati. Namun, ketenangan itu hanya sekejap, segera digantikan oleh kewaspadaan yang terus mengganjal. Saya berjalan lurus ke gudang. Pintu kayu tua itu berderit pelan saat saya membukanya. Di dalam gelap, bau apek dan lembab langsung menyeruak. 3 kardus itu bertumpuk di sudut, masih sama seperti semalam. Saya berdiri menatapnya sejenak, lalu menarik sebuah kursi kayu dan duduk. Apa yang sebenarnya aku takutkan? Gumam saya, mencoba menenangkan diri. Lalu saya membungkuk dan mulai merobek selotip di kardus pertama. Suara selotip yang terkoyak terdengar kering di ruangan yang sunyi. Saya membuka tutupnya. Di dalamnya ada pakaian-pakaian lama saya, terlipat kusut. Beberapa masih menyisakan aroma pelembut pakaian yang akrab, yang lain berbau apek. Saya mengeluarkan satu persatu, blus, celana jin, sebuah syal tua rajutan ibu yang diberikannya saat saya baru menikah, semuanya milik saya. Tidak ada yang aneh. Saya menghela napas lega. Mungkin saya hanya terlalu banyak berpikir. Saya beralih ke kardus kedua. Isinya sama. Barang-barang pribadi. Beberapa buku catatan, sebuah tas tangan lama. Saya memeriksanya sampai ke dasar, tidak ada yang aneh. Saat akan membuka kardus ketiga, saya sedikit ragu. Entah kenapa, jantung saya berdebar lebih cepat. Saya meletakkan tangan di atas selotip, merobeknya lebih lambat dari 2 kardus sebelumnya. Ketika tutupnya terbuka, ada aroma aneh yang samar tercium, bukan bau apek biasa. Alis saya berkerut. Aneh. Saya mulai mengeluarkan isinya. Sebuah jaket tebal, beberapa setelan musim dingin, lalu barang-barang kecil yang hampir saya lupakan. Saya membungkuk lebih dalam, tangan saya menyentuh dasar kardus. Tiba-tiba, sesuatu yang keras dan dingin menyentuh ujung jari saya. Saya tertegun. Ini bukan kain, bukan barang pribadi. Perlahan saya menyingkirkan lapisan pakaian di atasnya, dan pada saat itu, jantung saya seolah berhenti berdetak. Sebuah bongkahan logam berwarna kuning tergeletak diam di dasar kardus, tanpa perlu mengangkatnya pun saya tahu apa itu. Emas,
Bukan perhiasan, melainkan emas batangan. Tangan saya gemetar saat mengangkatnya, begitu berat hingga pergelangan tangan saya sedikit goyah. Ini bukan milikku, bisik saya. Sebelum pulih dari keterkejutan, saya terus mengaduk ke bawah. 1, 2, 3 batangan. Dan di sampingnya, ada sebuah buku catatan tebal bersampul hitam, ujung-ujungnya sudah sedikit usang. Saya membukanya. Angka-angka berderet, catatan keuangan, dan nama perusahaan Bima tercetak jelas di setiap halaman. Saya menatap buku itu. Pikiran saya kosong. Hanya butuh beberapa detik, semua kepingan teka-teki di kepala saya mulai menyatu. 3 bulan lalu, saat saya diusir, Ibu Ratna sendiri yang memasukkan barang-barang saya ke dalam kardus. Dia yang menempelkan selotipnya, dia yang mengirimkannya ke sini. Saya belum pernah membuka kardus-kardus ini. Belum pernah. Jadi, barang-barang ini tidak mungkin muncul begitu saja. Hawa dingin menjalari punggung saya. Ini bukan kebetulan. Saya berdiri, jantung saya berdebar kencang. Ini jebakan. Tepat saat itu, dari halaman depan terdengar suara motor berhenti mendadak, diikuti suara orang-orang. Polisi di sini, buka pintu. Saya membeku. Semuanya terjadi begitu cepat, saya belum sempat bereaksi. Pintu depan sudah digedor keras. Buka pintu. Kami minta kerjasama untuk pemeriksaan. Saya berlari keluar. Begitu pintu terbuka, 4 petugas berseragam sudah berdiri di sana. Di belakang mereka, sebuah mobil polisi dengan lampu sirene yang berkedip tanpa suara. Petugas yang memimpin menunjukkan sebuah surat di depan wajah saya, suaranya dingin. Kami menerima laporan terkait dugaan penggelapan dan penyembunyian aset perusahaan. Kami meminta izin untuk melakukan penggeledahan. Sebelum saya sempat berkata apa-apa, mereka sudah melangkah masuk. Ibu, yang keluar dari kamar dengan panik, bertanya dengan suara gemetar, "Ada apa ini, Pak?" Anak saya tidak melakukan apa-apa. Salah satu petugas menjawab lebih lembut, tetapi tetap tegas. "Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Mohon kerjasamanya." Saya berdiri di tengah halaman, kedua tangan terkepal erat. Saya tahu sekarang. Ibu Ratna. Bima. Mereka tidak menunggu saya menyerang balik. Mereka menyerang lebih dulu dengan cara yang paling kejam. Para petugas berjalan lurus menuju gudang. Jantung saya terasa diremas. Tidak. Saya bergegas mengikuti mereka. Pintu gudang dibuka lebar, cahaya pagi menerobos masuk, menyorot ketiga kardus itu. Salah satu petugas membungkuk dan menarik kardus ketiga ke tengah halaman. Saya berdiri beberapa langkah di belakangnya, tidak maju, tidak mundur. Semuanya terasa seperti dalam gerak lambat. Selotip dirobek, tutupnya terbuka, pakaian ditarik keluar, dan kemudian, ditemukan, sebuah suara terdengar. Petugas itu mengangkat sebatang emas. Sinar matahari pagi memantul dari permukaannya, menyilaukan mata. Berikutnya, buku catatan itu. Ada buku catatan yang diduga terkait keuangan perusahaan. Saya memejamkan mata sejenak, hanya sejenak, lalu membukanya kembali. Semuanya sudah jelas. Ibu berdiri di belakang saya, kakinya gemetar hingga hampir tidak bisa berdiri. "Ya Tuhan, apa ini, Nak?" Saya berbalik dan menopangnya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak melakukannya." Suara saya tetap tenang, begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Petugas itu menoleh ke arah saya, tatapannya menajam. "Silakan ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan." Saya menatap lurus ke arah mereka. Baik, tanpa perlawanan, tanpa kepanikan. Hanya ada satu hal yang sangat jelas di benak saya saat itu. Mereka telah memainkan permainan yang sangat besar, tetapi mereka tidak tahu, saya bukan lagi perempuan yang sama seperti kemarin. Saat mereka memborgol tangan saya, logam dingin itu menyentuh kulit. Saya kembali memejamkan mata sejenak. Di kepala saya, muncul kembali dengan jelas setiap detail. Hari itu, waktu itu, kamera CCTV di rumah, dan hal-hal yang telah saya lakukan tanpa sepengetahuan mereka. Saya melangkah masuk ke mobil polisi. Di luar gerbang, beberapa tetangga sudah berkumpul. Tatapan mereka, bisik-bisik mereka, saya melihat dan mendengarnya, tetapi saya tidak menoleh.
Karena saya tahu, jika hari ini saya menundukkan kepala, maka seumur hidup saya tidak akan pernah bisa mengangkatnya lagi. Mobil mulai berjalan. Saya menyandarkan kepala, menghela napas panjang. Baiklah, bisik saya. Kalian mau bermain, aku akan bermain sampai selesai. Tatapan saya perlahan menjadi dingin. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi kemarahan, melainkan kejernihan pikiran yang sedingin es. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mobil polisi melaju meninggalkan gerbang. Meninggalkan bisik-bisik tetangga. Tatapan penuh tanya. Dan kepanikan ibu saya yang berdiri goyah di tengah halaman. Saya tidak menoleh ke belakang. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena saya tahu, jika saya menoleh saat itu, hati saya akan goyah. Dan sekali saya goyah, saya akan kalah. Mobil melintasi jalanan desa yang masih basah, lalu memasuki jalan raya yang ramai. Saya duduk diam di kursi belakang, kedua pergelangan tangan saya terborgol ringan di depan, logam dingin itu menempel di kulit, tapi saya tidak merasa sakit. Mungkin perasaan di hati saya saat itu jauh lebih dingin. Seorang polisi muda duduk di hadapan saya, sesekali melirik, lalu membuang muka. Mungkin di matanya, saya hanyalah seorang wanita yang baru saja ditangkap karena kasus uang, sebuah kejadian yang tidak aneh lagi. Anda tahu kenapa Anda kami bawa? Tanyanya, nadanya tidak terlalu keras. Saya menatap lurus ke arahnya. Saya tahu. Ada yang ingin Anda sampaikan terlebih dahulu? Saya menggeleng pelan. Belum saatnya. Dia sedikit terkejut, lalu terdiam. Mobil berhenti di depan kantor polisi. Saya digiring masuk. Koridornya panjang, diterangi lampu neon putih yang dingin. Bau asap rokok lama dan kertas-kertas tua berbaur, menciptakan aroma khas yang tidak menyenangkan. Pintu sebuah ruangan tertutup di belakang saya. Seorang pria parubaya duduk di balik meja, tatapannya tajam dan dalam. Beliau menatap saya beberapa detik, lalu mengetukkan jarinya ke meja. Anda bernama Maya? Benar, Pak. Anda tahu, saat ini Anda dicurigai atas tuduhan apa? Saya menarik napas, menjaga suara tetap stabil. Dituduh melakukan penggelapan dan penyembunyian aset perusahaan milik suami saya. Beliau mengangguk singkat. Tepat. Lalu bagaimana penjelasan Anda mengenai sejumlah emas dan buku keuangan yang ditemukan di dalam kardus barang-barang Anda? Saya tidak langsung menjawab. Saya menatap kedua tangan saya, lalu mengangkat kepala. Saya tidak pernah menyentuh barang-barang itu. Beliau tersenyum tipis. Kalimat itu sudah sering kami dengar. Saya tidak bereaksi, hanya berkata perlahan, tapi kali ini, saya tidak hanya bicara kosong. Beliau mencondongkan tubuh ke depan. Maksud Anda? Saya menatap lurus ke matanya. Setiap kata saya ucapkan dengan jelas. Kardus-kardus itu bukan saya yang mengemasnya. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, yang memasukkan barang-barang saya dan mengirimkannya ke rumah ibu saya 3 bulan lalu. Sejak saat itu hingga pagi ini, saya belum pernah membukanya. Ruangan menjadi hening. Tatapan pria itu sedikit berubah, tetapi suaranya tetap tegas. Anda punya bukti? Saya tersenyum tipis. Punya. Bukan senyum percaya diri yang buta, melainkan senyum seseorang yang telah bersiap. Beliau bersandar kembali. Lanjutkan. Saya melanjutkan dengan perlahan. Pertama, jika saya benar-benar menyembunyikan emas di dalam kardus, kenapa selama 3 bulan saya tidak pernah menyentuhnya? Saya tahu betul nilainya. Tidak ada orang yang akan membiarkan harta sebesar itu tergeletak di gudang yang lembab tanpa memeriksanya. Beliau mengangguk pelan, tanpa berkomentar. Kedua, waktu pengiriman. Jika Bapak memeriksa sistem ekspedisi, akan terlihat bahwa berat awal paket saat dikirim tidak sesuai dengan beratnya saat ini. Beliau langsung tertarik. Maksud Anda? Saya menatapnya lurus. Ada orang yang menambahkan barang ke dalam kardus itu setelah dikirim, dan orang itu bukan saya. Suasana di ruangan menjadi lebih berat. Beliau mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja, lalu bertanya, "Siapa yang Anda tuduh?" Saya tidak akan berbelit-belit. Ibu mertua saya. Keheningan menyelimuti. Pria parubaya itu menatap saya lama sekali, seolah mencoba membaca apakah ada kepanikan di mata saya. Tapi tidak. Saya tidak gemetar.
Saya sudah melewati fase itu. Beliau menghela napas pelan, lalu berkata, "Baik, kami akan memverifikasi informasi ini. Tapi untuk saat ini, Anda tetap harus di sini untuk dimintai keterangan lebih lanjut." Saya mengangguk. "Baik, Pak." Pintu terbuka, saya dibawa ke ruangan lain. Bukan sel tahanan, tetapi juga bukan tempat yang nyaman. Sebuah kursi besi, sebuah meja kecil, tanpa jendela. Saya duduk. Baru saat itulah tubuh saya mulai merasakan lelah, tetapi pikiran saya tetap jernih, sangat jernih. Saya teringat setiap detail hari itu. Ibu Ratna berdiri di ruang tamu, melemparkan barang-barang saya ke dalam kardus. Bima menelepon. Lalu Ibu Ratna masuk ke kamar lain. Kamera CCTV. Mata saya terbuka lebar, secercah harapan muncul di benak saya. "Sudah aku simpan," bisik saya. Benar, hari itu, saat saya diusir, saya sempat menyalakan ponsel dan terhubung ke sistem kamera CCTV di rumah. Saya telah menyimpan semua rekamannya ke akun cloud saya. Saya melakukannya bukan karena curiga, hanya sebuah refleks. Tapi sekarang, itu bisa menjadi penyelamat saya. Pintu ruangan terbuka. Pengacara saya masuk, wajahnya tampak serius. "Situasinya tidak mudah, Bu Maya." Saya mengangguk. "Saya tahu." Beliau menarik kursi dan duduk di hadapan saya. Pihak sana telah membuat laporan yang sangat detail. Mereka punya barang bukti emas, buku catatan, dan kesaksian. Media juga sudah mulai memberitakannya. Saya bertanya langsung. "Menurut Bapak, apa saya punya kesempatan?" Beliau menatap saya beberapa detik. "Jika hanya mengandalkan kata-kata, akan sangat sulit." Saya mengangguk pelan. "Tapi jika saya punya bukti," alisnya berkerut. "Bukti apa?" Saya menatapnya. "Rekaman video." Beliau terdiam. Video yang merekam seluruh proses saat mereka memasukkan barang-barang itu ke dalam kardus. Suasana seolah membeku. Beliau mencondongkan tubuh ke depan. "Anda yakin?" Saya mengangguk. "Saya belum melihatnya lagi, tapi saya sudah menyimpannya." Beliau menghela napas, suaranya merendah. "Jika itu ada, maka ini bukan lagi kasus biasa." Saya menatap lurus. Saya memang tidak ingin ini menjadi kasus biasa. Setelah hening sejenak, beliau mengangguk. "Baik, kalau begitu kita akan membalikannya." Saya bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Di benak saya, muncul wajah Ibu Ratna. Cara beliau tersenyum sinis saat berkata, "Pergi sana," dan keyakinannya bahwa saya tidak akan berani melawan. Saya membuka mata. Kali ini, Ibu salah besar. Di koridor, terdengar langkah kaki mendekat. Pintu ruangan terbuka, seorang petugas masuk, suaranya tegas. "Kami perlu kerjasama Anda untuk memeriksa data elektronik." Saya berdiri. "Baik." Saya tahu, momen penentuan akan segera tiba. Saya dibawa ke ruangan lain yang lebih terang, di atas meja sudah ada sebuah laptop. Petugas itu duduk di hadapan saya, tidak banyak bicara, hanya memberi isyarat. "Silakan masuk ke akun Anda. Jika ada data seperti yang Anda katakan, kami perlu memeriksanya sekarang." Saya mengangguk dan menarik kursi. Jari-jari saya berada di atas papan ketik. Satu ketukan, dua ketukan. Bukan karena gemetar, tetapi karena saya sedang menimbang. Karena saya tahu, sekali video itu diputar, segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Bukan hanya perceraian, bukan hanya harta, tetapi sebuah pembongkaran aib yang tidak akan bisa diselamatkan oleh siapapun. Petugas itu mengingatkan dengan pelan, "Silakan Bu." Saya menarik napas dalam-dalam dan mulai mengetik kata sandi. Akun terbuka. Saya mencari folder yang saya simpan 3 bulan lalu. File-file itu muncul, tanggal dan waktunya cocok. Saya mengklik, dan video mulai diputar. Ruangan menjadi sunyi senyap. Suara dari speaker terdengar jelas. Gambar di video muncul, ruang tamu di rumah Bima. Ibu Ratna berdiri di tengah, melemparkan pakaian saya satu persatu ke dalam kardus. Suaranya terdengar sengit. "Barang-barang rongsokan. Memang dasar perempuan kampung." Saya menatap layar, hati saya tidak lagi sakit, hanya terasa dingin. Video berlanjut. Tiba-tiba ponsel Ibu Ratna berdering.
Beliau menjawabnya, suara Bima terdengar dari loudspeaker, panik. Bu, aku serius. Kalau tidak segera diamankan, perusahaan bisa hancur. Emas dan buku catatan itu ibu harus sembunyikan. Ibu Ratna menoleh ke sekitar, merendahkan suaranya. Sembunyikan di mana? Di mana saja. Asal tidak ada yang bisa menemukannya. Tunggu sampai situasinya aman, baru kita urus lagi. Hening sejenak, lalu Ibu Ratna tertawa. Tawa yang, meskipun saya sudah siap, tetap membuat saya merinding. Baik, Ibu punya cara. Beliau masuk ke kamar lain, lalu kembali membawa sebuah tas yang berat. Beliau membuka kardus berisi barang-barang saya, menyingkirkan lapisan pakaian, lalu memasukkan tas itu ke dasar kardus. Gerakannya sangat jelas dan hati-hati. Kemudian, beliau menutupnya dengan selotip, sambil terus bergumam, lihat saja, kali ini kamu tidak akan bisa mengelak lagi. Video berhenti. Ruangan begitu sunyi hingga suara napas pun terdengar. Petugas yang duduk di hadapan saya mengepalkan pulpen di tangannya. 1 detik, 2 detik. Lalu beliau berkata. Suaranya menjadi sangat berat. Apakah Anda memiliki file aslinya? Saya menoleh. Punya. Dan juga salinannya. Beliau mengangguk. Baik, akan kami ekstrak. Saya bersandar di kursi. Sebuah perasaan aneh menjalar di tubuh saya. Bukan senang, bukan puas, melainkan lega. Lega hingga terasa ringan. Seolah baru saja melepaskan sebuah batu besar yang menindih saya selama bertahun-tahun. Pintu ruangan terbuka. Pria paruh baya dari ruangan pertama masuk, ekspresinya sudah berbeda. Beliau melihat layar, lalu menatap saya. Ibu Maya. Iya, Pak. Sepertinya, kita perlu bicara lagi. Saya berdiri. Iya, Pak. Saya juga berpikir begitu. Beliau memberi isyarat. Ikut saya. Kami kembali ke ruangan pertama. Kali ini suasananya telah berubah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi tatapan menekan, yang ada hanya kehati-hatian. Beliau duduk, meletakkan kedua tangannya di meja. Anda benar. Ada indikasi yang jelas tentang rekayasa barang bukti. Saya diam. Beliau melanjutkan. Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait. Saya bertanya. Kapan? Sekarang juga. Saya mengangguk pelan. Gelombang kecil muncul di hati saya, bukan takut, melainkan penantian. Pintu ruangan terbuka lagi, seorang petugas masuk dan melapor cepat, pihak terlapor sudah datang. Saya tertegun sejenak. Mereka sudah di sini? Benar, Bu. Sudah berada di ruangan sebelah. Jantung saya berdebar lebih kencang. Bukan karena panik, tetapi karena ini adalah pertama kalinya saya akan berhadapan dengan mereka dalam posisi yang berbeda. Pria paruh baya itu berdiri. Siapkan mental Anda. Kita akan lakukan konfrontasi. Saya ikut berdiri, mengepalkan tangan sejenak lalu melepaskannya. Saya berbisik, saya siap. Pintu ruangan sebelah terbuka. Saya melangkah masuk dan melihat mereka. Ibu Ratna dan Bima duduk berhadapan. Saat melihat saya, tatapan mereka berubah. Bukan lagi penghinaan, melainkan kecemasan. Bima langsung berdiri. Kamu. Suaranya tercekat. Mungkin dia tidak menyangka saya akan masuk dengan wajah setenang ini. Ibu Ratna berbeda. Beliau masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Masih berani kamu muncul di sini? Saya menatap lurus ke arahnya, tidak menjawab. Petugas memulai, kita akan mulai proses konfrontasi. Suasana di ruangan tegang seperti senar gitar. Beliau menoleh pada saya. Ibu Maya, ada yang ingin Anda sampaikan terlebih dahulu? Saya menatap kedua orang di hadapan saya. Semua kenangan, semua kesabaran, semua penghinaan, melintas dalam sekejap. Lalu, saya berbicara dengan suara pelan dan jelas. Saya menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Ibu mertua, masih ingat hari di mana Ibu mengemasi barang-barang saya? Beliau tertegun, matanya sedikit goyah, tetapi dengan cepat beliau tertawa. Ingat, memangnya kenapa? Aku masih ingat dengan jelas bagaimana aku membuang semua sampahmu itu dari rumahku. Saya mengangguk. Kalau begitu, apa Ibu juga ingat telah memasukkan sesuatu yang lain ke dalamnya? Suasana tiba-tiba senyap. Bima menoleh ke arah ibunya.
Ibu Ratna membeku sesaat, lalu membentak, "Kamu bicara ngawur apa?" Saya tidak menjawabnya, hanya menoleh ke arah petugas. "Silakan putar rekamannya." Video kembali diputar. Gambar, suara, semuanya muncul dengan jelas, tidak terbantahkan. Ruangan seolah membeku. Bima mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Tidak. Ini, Ibu Ratna terduduk lemas di kursinya, matanya terbelalak, bibirnya bergetar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya berdiri di sana, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena segalanya telah berbicara dengan sendirinya. Ruangan konfrontasi sunyi senyap. Selama beberapa detik pertama setelah video diputar, tidak ada yang bersuara. Hanya ada keheningan pekat yang begitu berat, seolah menekan dada setiap orang di dalamnya. Bima berdiri membeku, matanya terpaku pada layar yang kini hitam, seolah masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ibu Ratna berbeda. Beliau terduduk lemas di kursinya. Kedua tangannya mencengkeram tepi meja, bibirnya bergetar hebat. Tidak, itu tidak benar. Suaranya terdengar lirih dan putus asa. Saya tetap berdiri diam, tidak menyela, tidak menjelaskan. Karena saat ini, kata-kata apapun dari saya akan terasa berlebihan. Petugas parubaya yang memimpin proses, suaranya terdengar dingin. "Ibu Ratna, bagaimana penjelasan Anda mengenai rekaman ini?" Beliau mendongak, matanya panik namun masih berusaha melawan. Saya tidak tahu. Ini pasti rekayasa, Dia sengaja menjebak saya." Saya tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, hanya sebuah refleks. Refleks seseorang yang sudah terlalu paham watak lawannya. Petugas itu tidak terburu-buru. Beliau menarik kursi mendekat. Suaranya pelan tapi setiap katanya tegas. "Kami akan melakukan uji forensik. Tapi untuk sementara, suara, gambar, dan waktu rekaman ini sinkron dengan data sistem kami. Jika ini rekayasa, silakan Ibu buktikan." Ibu Ratna terdiam, tidak bisa berkata-kata. Saat itulah Bima akhirnya bersuara, suaranya serak. Mungkin ada salah paham, Pak. Ibu saya. Beliau sudah tua, mungkin. Mungkin beliau tidak sadar apa yang dilakukannya." Petugas itu menoleh. "Jadi maksud Anda, ibu Anda secara tidak sengaja menyembunyikan emas batangan di dalam kardus barang-barang istri Anda?" Bima terdiam, tidak mampu menjawab. Saya menatapnya. Tatapan itu, saya sudah sangat mengenalnya. Tatapan saat dia terpojok, saat dia tahu dirinya salah tetapi masih mencoba mencari celah untuk lolos. Hanya saja, kali ini tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Saya angkat bicara, suara saya tidak keras tapi terdengar jelas. "Mas Bima." Dia terkejut dan menatap saya. "Di dalam video itu, yang menelepon ibumu adalah dirimu. Apa kamu akan menyangkalnya?" 1 detik, 2 detik. Bima mengepalkan tangannya. "Kamu, jangan limpahkan semuanya padaku." Suara saya tidak berubah. "Jawab saja, iya atau tidak." Dia mengatupkan rahang, matanya melirik ke arah Ibu Ratna, lalu menunduk. Akhirnya, satu kata keluar dari mulutnya, "Iya." Cukup. Ruangan terasa semakin berat. Petugas mencatat sesuatu, lalu bertanya lagi. "Apa isi percakapan telepon itu?" Bima diam. Saya tidak mendesaknya, hanya menatap dan menunggu. Karena saya tahu, keheningannya saat ini adalah tekanan terbesar baginya. Akhirnya dia menjawab, Saya menyuruh ibu untuk mengamankan beberapa aset." "Kenapa?" "Karena perusahaan sedang ada masalah." "Apakah ada perintah untuk menyembunyikannya di dalam kardus barang-barang istri Anda?" Keheningan yang panjang. Saya bisa melihat dengan jelas Bima menelan ludah dengan susah payah. Suara pulpen yang berhenti di atas kertas terdengar. Petugas itu mengangkat kepala, tatapannya sudah sepenuhnya berubah, bukan lagi keraguan, melainkan kepastian. Tiba-tiba Ibu Ratna berteriak, "Tidak, dia bohong. Semua ini rencananya." Beliau menunjuk ke arah saya. Suaranya histeris. "Menantu ini dari awal memang tidak baik. Dia yang ingin menghancurkan kami." Saya menatapnya dengan sangat tenang. "Ibu," beliau tertegun.
Mungkin sudah lama saya tidak memanggilnya dengan nada seperti itu. Sampai saat ini, apa ibu masih berpikir dengan suara keras ibu bisa menang? Beliau terdiam. Saya menoleh kepada petugas. Pak, saya punya satu detail lagi. Beliau mengangguk. Silakan. Saya berkata perlahan. Paket kardus yang dikirim memiliki berat awal yang berbeda dengan beratnya saat ditemukan. Jika perlu, Bapak bisa memeriksa kembali data dari perusahaan ekspedisi. Petugas itu langsung menoleh ke bawahannya. Segera periksa. Suasana di ruangan kembali menegang. Ibu Ratna mulai kesulitan bernapas. Bima terduduk di kursinya, kedua tangannya menutupi wajah. Tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi sikap menekan. Yang tersisa hanyalah kehancuran. Beberapa menit kemudian, seorang petugas lain masuk dan melapor. Berat awal paket tercatat lebih ringan sekitar 3,5 kilogram dari berat saat ini. Laporan itu seperti vonis terakhir, menutup semua jalan keluar. Ibu Ratna pecah dalam tangisan. Bukan lagi tangisan sandiwara, melainkan tangisan yang sesungguhnya. Tidak, saya tidak sengaja. Saya hanya. Suaranya tercekat. Petugas itu bertanya dengan tegas. Hanya apa, Bu? Beliau tidak sanggup menjawab, hanya menutupi wajahnya. Bima tiba-tiba berdiri. Pak, bisakah saya bicara berdua sebentar dengan istri saya? Petugas itu menatap saya. Terserah Anda. Saya mengangguk. Baik. Semua orang keluar, menyisakan saya dan Bima. Ruangan menjadi sunyi. Dia berdiri sejenak, lalu mendekat, suaranya merendah. Maya, lupakan saja semua ini. Saya tidak menatapnya. Apa maksudmu? Aku tahu aku salah. Tapi kalau masalah ini terus berlanjut, nama baik kedua keluarga akan hancur. Saya tersenyum tipis. Kedua keluarga? Saya mengangkat kepala. Mas masih ingat apa yang ibu katakan padaku tempo hari? Rumah ini tidak menerimamu. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jadi sekarang, keluarga mana yang Mas bicarakan? Bima membeku, tidak bisa menjawab. Saya melangkah maju, jarak di antara kami hanya selangkah. Mas tahu tidak? Kata saya pelan. Dulu aku pikir aku bisa bersabar demi mempertahankan sebuah keluarga. Tapi ternyata, keluarga itu tidak pernah ada. Matanya bergetar. Maya, saya menggeleng. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Hening sejenak, lalu saya melanjutkan, Mas memilih untuk mendorongku ke jalan buntu. Aku hanya membalikkannya. Saya berbalik, tidak menatapnya lagi. Pintu terbuka, saya melangkah keluar. Lampu koridor masih terasa dingin, tapi kali ini saya tidak lagi merasakannya. Karena saya tahu, keadaan telah berbalik. Pintu ruang konfrontasi tertutup di belakang saya. Bunyi klik yang pelan itu terdengar seperti titik akhir yang tegas untuk sebuah babak kehidupan yang tidak pernah saya duga bisa saya lewati. Saya berdiri di koridor selama beberapa detik, tangan saya tergantung lemas, dada saya naik turun mengikuti irama napas yang campur aduk antara tergesa-gesa dan lega. Sebuah perasaan yang aneh, seolah seseorang baru saja melepaskan ikatan yang mencekik leher saya selama bertahun-tahun. Saya tidak menjawab, hanya memandang ke arah pintu ruangan di mana beberapa menit yang lalu Bima dan ibunya duduk dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan menang. Sekarang, segalanya telah berubah. Terdengar suara dari dalam, lalu pintu terbuka. Dua petugas keluar, diikuti oleh Bima dan Ibu Ratna. Penampilan mereka sudah tidak lagi sama. Ibu Ratna tidak lagi bisa mempertahankan sikap angkuhnya. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, matanya merah karena menangis dan panik. Melihat saya berdiri di sana, beliau tertegun, tatapannya melintasi saya, lalu cepat-cepat menunduk, tidak lagi berani menatap langsung. Bima berbeda. Dia berhenti dan menatap saya lekat-lekat. Tatapannya begitu rumit hingga saya sendiri tidak ingin menganalisanya. Ada rasa malu, ada penyesalan, tetapi yang paling dominan adalah ketakutan. Seorang petugas berkata, Ibu Ratna, Bapak Bima, silakan ikut kami. Ibu Ratna langsung memegang lengan petugas itu, suaranya gemetar. Pak, saya hanya menuruti anak saya. Saya tidak tahu apa-apa.
Petugas itu melepaskan tangannya dengan perlahan, suaranya tetap dingin. Anda berhak memberikan keterangan di ruang pemeriksaan. Sekarang, mohon kerjasamanya. Bima tiba-tiba menoleh dan melangkah ke arah saya. Maya, suaranya tercekat. Saya berdiri diam, tidak mundur, tidak maju, hanya menatapnya dengan suara yang hampir memohon. Tolong jangan perpanjang masalah ini lagi, ya? Saya bertanya balik, suara saya sangat tenang. Mas pikir, saya yang memperpanjang masalah ini? Dia terdiam. Saya melanjutkan perlahan, kata demi kata. Siapa yang mengganti kata sandi dan mengusirku dari rumah? Siapa yang melemparkan surat cerai ke wajahku? Siapa yang menelepon dan menyuruh menyembunyikan emas? Setiap pertanyaan terasa seperti sayatan. Tidak perlu suara tinggi, tetapi cukup dalam. Bima tidak menjawab, hanya berdiri di sana dengan tangan terkulai, tatapannya kosong. Saya menatapnya sejenak, lalu berkata, Mas tidak perlu memintaku berhenti, karena sejak awal, Mas tidak pernah memberiku pilihan. Suasana menjadi hening. Petugas memberi isyarat agar mereka segera berjalan. Keduanya digiring melewati saya. Saat melintas, Ibu Ratna tiba-tiba berhenti. Beliau menoleh pada saya. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi kebencian di matanya, hanya ada ketakutan. Kamu, suaranya bergetar. Masalah ini belum selesai. Saya tidak menjawabnya, hanya menatap lurus ke matanya, tatapan saya tidak tajam, tidak marah, tetapi dingin. Benar, kata saya. Memang belum selesai, beliau tertegun. Kali ini, orang yang terpojok tanpa jalan keluar, bukan lagi saya. Mereka dibawa pergi. Koridor kembali sunyi. Saya berdiri di sana cukup lama, hingga pengacara saya berkata pelan, sebaiknya ibu pulang dan beristirahat. Sisanya, biarkan hukum yang bekerja. Saya mengangguk. Baik, Pak. Melangkah keluar dari gedung itu, sinar matahari siang terasa hangat dan terang, sangat kontras dengan hawa dingin pagi tadi saat saya dibawa masuk. Saya berdiri di anak tangga, menengadah menatap langit yang biru jernih. Sudah lama sekali saya tidak merasa bisa bernapas selega ini. Ponsel di saku saya bergetar. Bude Lastri. Nduk, kamu baik-baik saja? Suaranya terdengar panik. Saya tersenyum. Saya baik-baik saja, Bude. Ya Tuhan, tadi pagi Bude lihat polisi datang, cemas sekali. Ibumu juga dari tadi bertanya terus. Saya berbalik dan berjalan menuruni anak tangga. Bude, tolong sampaikan pada ibu, semuanya baik-baik saja. Saya segera pulang. Bude menghela napas lega. Iya Nduk, pulanglah, pulang ke ibumu. Saya menutup telepon. Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tetapi membuat hati saya terenyuh. Pulang ke ibumu. Saya memanggil taksi. Sepanjang perjalanan pulang, saya tidak bicara, hanya menatap keluar jendela. Jalanan yang akrab, pepohonan, gedung-gedung, semuanya masih sama. Hanya saya yang telah berbeda. Saat taksi berhenti di depan rumah, saya melihat ibu sedang menunggu. Beliau berdiri bersandar di gerbang kayu, tubuhnya yang kurus tampak rapuh, matanya terus memandang ke jalan. Melihat saya turun, beliau bergegas mendekat. Nak. Suaranya parau. Saya berjalan cepat dan memapahnya. Bu, saya pulang. Beliau menggenggam tangan saya erat, gemetar. Kamu tidak apa-apa. Mereka tidak menyakitimu? Saya menggeleng dan tersenyum. Tidak, Bu. Saya baik-baik saja. Beliau menatap saya, matanya memerah. Benar? Saya mengangguk. Benar. Sesaat kemudian beliau memeluk saya erat. Pelukan yang kurus tetapi begitu hangat. Sangat hangat. Saya memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa punya tempat untuk pulang. Bukan apartemen mewah, bukan tempat yang penuh perabotan mahal, melainkan sebuah pelukan, seseorang yang selalu ada untuk saya. Saya memapah ibu masuk ke rumah. Bude Lastri berlari dari dapur. Syukurlah. Sudah pulang? Nduk? Saya tersenyum. Iya, Bude. Bude menatap saya, lalu berbisik, kamu kelihatannya berbeda sekali. Saya tidak bertanya balik,
karena saya sendiri tahu saya telah berbeda. Sore itu, saya duduk di kamar, membuka kembali map dokumen saya. Kertas-kertas, angka-angka, dan bukti-bukti, semuanya masih di sana. Belum selesai, baru saja dimulai. Saya meletakkan tangan di atas tumpukan berkas itu, tatapan saya menjadi tajam dan dingin. Aku tidak akan berhenti. Bisik saya. Bukan untuk didengar siapapun, melainkan untuk mengingatkan diri sendiri. Sore itu, setelah menyantap semangkuk bubur buatan Bude Lastri, ibu saya kembali beristirahat. Napasnya lebih teratur, wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Sementara saya duduk sendirian di depan meja kayu tua di dekat jendela. Sinar matahari senja menembus celah dedaunan, menciptakan seberkas cahaya kuning pucat di atas meja, tepat di tumpukan dokumen yang masih terbuka. Saya tidak langsung membukanya, hanya meletakkan tangan di atasnya sejenak, seolah bertanya pada diri sendiri. Teruskan, atau berhenti di sini? Karena sejujurnya, apa yang telah saya lakukan sudah cukup untuk melindungi diri saya, membalikkan keadaan, dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Jika saya berhenti sekarang, segalanya bisa berakhir dengan lebih tenang. Cerai, bagi harta, lalu masing-masing melanjutkan hidup. Tidak perlu menggali lebih dalam, tidak perlu membuka aib lebih jauh, tidak perlu memperpanjang rasa sakit. Tetapi, saya memejamkan mata. Di benak saya, muncul kembali dengan jelas setiap gambaran. Pintu yang kata sandinya diganti. Suara sinis Ibu Ratna. Sudah kubilang putuskan hubungan dengan keluargamu itu. Surat cerai yang dilemparkan ke kaki saya, tatapan dingin Bima, dan mata ibu saya yang penuh ketakutan saat melihat putrinya dibawa pergi. Saya membuka mata, tangan saya terkepal. Tidak, bisik saya, pelan tapi tegas. Aku tidak akan berhenti. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya menatapnya sejenak, lalu mengangkatnya. Halo. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara seorang perempuan, pelan dan waspada. Dengan Ibu Maya? Iya. Saya sendiri. Siapa ini? Saya Lina, Bu. Mantan akuntan di perusahaan Pak Bima. Saya tertegun. Nama itu saya ingat. Gadis muda yang pendiam tapi bekerja dengan sangat teliti. Sekitar setengah tahun yang lalu, dia tiba-tiba berhenti. Waktu itu Bima hanya berkata sambil lalu bahwa Lina tidak cocok dengan budaya perusahaan. Saya tidak bertanya lebih jauh. Ada apa? Suara di seberang merendah. Saya membaca berita. Saya tahu masalah yang menimpa ibu. Hening sejenak. Saya pikir, ada beberapa hal yang perlu ibu ketahui. Saya langsung duduk tegak. Hal apa? Dia terdiam sesaat, lalu bicara cepat seolah takut ada yang mendengar. Masalah perusahaan itu bukan hanya soal kekurangan modal, Bu. Jantung saya berdebar lebih kencang. Maksudmu, Pak Bima, punya aliran dana yang tidak transparan. Pembukuan yang asli tidak sama dengan yang dilaporkan ke bank. Udara di sekitar saya seolah membeku. Saya bertanya perlahan. Kamu punya buktinya? Punya. Satu kata, tapi cukup. Saya mengepalkan ponsel. Kamu di mana sekarang? Saya tidak bisa bicara lewat telepon, Bu. Kalau ibu mau, kita bisa bertemu langsung. Tanpa ragu, saya menjawab, baik. Kirimkan alamatnya. Panggilan berakhir. Saya duduk diam selama beberapa detik, lalu bangkit. Map dokumen saya tutup. Saya bergegas keluar. Bude Lastri yang sedang mencuci sayuran di dapur bertanya, mau kemana lagi? Nduk, saya menjawab cepat, ada urusan sebentar. Bude, saya pergi tidak lama. Tolong jaga ibu, ya. Bude mengangguk. Iya, hati-hati di jalan. Saya mengambil jaket dan melangkah keluar gerbang. Senja sudah turun, cahaya matahari yang lemah digantikan oleh warna lembayung yang redup. Saya naik ojek. Di dalam kepala saya hanya ada satu pikiran. Jika apa yang dikatakan Lina benar, maka ini semua belum ada apa-apanya. Kafe tempat kami janjian berada di sudut jalan yang tenang. Saya masuk dan melihat sekeliling. Seorang gadis di sudut dalam bangkit saat melihat saya. Ibu Maya.
Saya mengangguk dan duduk di hadapannya. Dia tampak lebih kurus dari ingatan saya, matanya terlihat cemas. Saya tidak berbasa-basi. Silakan. Lina menelan ludah, lalu mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. Di dalam sini ada data yang saya salin sebelum berhenti kerja, Bu. Saya menatap benda kecil itu. Data apa? Perbandingan pembukuan internal dengan pembukuan yang asli. Alis saya berkerut. Apa bedanya? Dia merendahkan suaranya. Ada uang yang ditarik keluar, bukan untuk operasional perusahaan, tapi ditransfer ke rekening pribadi. Hening sejenak. Saya bertanya lagi. Rekening siapa? Lina menatap saya. Rekening Pak Bima. Udara terasa semakin pekat. Suara sendok yang beradu dengan cangkir dari meja sebelah terdengar begitu jelas. Saya duduk terdiam sangat lama, lalu bertanya, "Kenapa kamu memberikan ini padaku?" Lina menunduk. "Karena saya tidak mau ikut terseret, Bu." Hening sejenak, lalu dia menambahkan, "Dan karena saya merasa, Ibu tidak pantas diperlakukan seperti ini." Saya menatapnya. Tidak mengucapkan terima kasih, tidak juga menyalahkan. Hanya mengangguk. Saya mengerti. Saya mengambil flash disk itu. Terasa ringan di tangan, tetapi bebannya sangat berat. Lina berdiri. "Saya tidak bisa lama-lama, Bu. Ibu hati-hati." Saya mengangguk. "Iya." Dia pergi. Saya masih duduk di sana. Flash disk itu tergenggam di tangan saya. Sebuah benda kecil yang bisa mengubah segalanya. Saya meninggalkan kafe saat hari sudah gelap. Angin malam bertiup sejuk, tapi saya tidak merasakannya. Tiba di rumah, saya membuka laptop, mencolokkan flash disk itu, layar menyala. File-file data muncul. Saya membuka satu persatu. Setiap tabel, setiap aliran dana, setiap angka. Semakin saya melihat, semakin saya paham. Perusahaan itu bukan hanya kekurangan modal, tetapi sengaja dikuras. Sistematis, terencana. Dan orang di baliknya adalah pria yang pernah tidur seranjang dengan saya. Saya bersandar di kursi, mata saya terpaku pada layar untuk waktu yang lama, lalu saya tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya saya melihat segalanya dengan jelas. Saya mengambil ponsel dan menelepon pengacara saya. "Pak, sepertinya kita punya pekerjaan tambahan." Suara di seberang terdengar berat. "Anda menemukan apa lagi, Bu?" "Sesuatu yang tidak pernah mereka duga saya miliki," kata saya. Hening sejenak. "Dan kali ini, saya bukan hanya akan melindungi diri saya sendiri." Saya menatap layar, cahaya birunya terpantul di mata saya. "Saya akan membuat mereka membayar semuanya." Di luar, angin meniup barisan pohon pinang, daun-daunnya bergemerisik. Malam baru saja dimulai. Tapi malam ini, bukan lagi malam kepasrahan, melainkan awal dari sebuah pembalasan yang tidak menyisakan jalan kembali. Malam itu, saya hampir tidak beranjak dari depan layar laptop. Cahaya birunya yang pucat menerangi wajah saya, membuat segalanya di sekitar terasa sunyi, hanya menyisakan suara kipas laptop yang berputar, dan detak jantung saya sendiri pelan tapi pasti, seolah setiap detaknya penuh perhitungan. Saya membuka setiap file, tidak melewatkan satu baris pun. Angka-angka itu awalnya tampak rumit, tetapi semakin saya telusuri, polanya semakin jelas. Aliran dana dari PT Bima Perkasa dipecah menjadi nominal-nominal kecil, ditransfer melalui beberapa rekening perantara, lalu akhirnya bermuara di satu rekening pribadi. Nama pemiliknya tidak asing lagi, Bima. Saya terdiam lama sekali, satu pertanyaan muncul di benak saya. Jadi, semua keluhannya tentang perusahaan yang sedang sulit, itu sungguhan atau sandiwara? Saya teringat malam-malam saat dia pulang dengan wajah tegang, melemparkan tasnya ke sofa dan menghela napas. Perusahaan lagi macet, kalau tidak dapat suntikan dana, bisa hancur. Saat itu, saya tidak banyak bertanya. Saya hanya diam-diam membuka buku tabungan, mentransfer uang. Sekali, dua kali, dan berkali-kali. Dulu saya pikir saya sedang menyelamatkan keluarga. Ternyata, saya sedang mendanai sebuah penipuan. Saya memejamkan mata. Bukan karena sakit hati,
tetapi karena segalanya sudah terlalu jelas. Begitu jelas hingga tidak ada lagi ruang untuk alasan. Saya membuka mata, menggerakkan kursor, dan berhenti di sebuah file bernama Rekonsiliasi Internal. Saya membukanya. Sebuah tabel perbandingan antara dua sistem pembukuan. Satu untuk laporan ke bank, satu lagi yang asli. Selisihnya bukan ratusan juta, melainkan puluhan miliar. Saya menghela napas pelan. Hebat sekali kamu, bisik saya. Bukan pujian, melainkan pengakuan. Seseorang yang bisa melakukan hal ini sambil mempertahankan citra baik selama bertahun-tahun bukanlah orang biasa. Tapi dia lupa satu hal, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Saya mengambil ponsel, memotret seluruh layar, menyalin datanya, mengirimkannya ke email, satu untuk pengacara, satu untuk diri saya sendiri, dan satu lagi saya simpan di cloud. Saya tidak membiarkan bukti ini hanya ada di satu tempat. Karena saya paham, dalam permainan ini, saya tidak boleh ceroboh. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Pesan dari nomor yang akrab. Bima. Saya menatapnya sejenak, lalu membukanya. Kita bisa bicara? Hanya satu kalimat pendek, tetapi nadanya sangat berbeda. Bukan lagi memerintah, bukan lagi menekan, melainkan ragu-ragu. Saya tidak langsung membalas. Saya menatap pesan itu lama, lalu meletakkan ponsel dan melanjutkan pekerjaan saya. 10 menit kemudian, pesan lain masuk. Aku di depan gerbang rumahmu. Saya tertegun, menatap keluar jendela. Halaman gelap, hanya diterangi lampu teras yang redup. Saya bangkit dan berjalan keluar. Pintu terbuka perlahan, dan saya melihatnya. Bima berdiri di sana. Tidak lagi mengenakan setelan jas mahal. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya lelah. Tatapannya bukan lagi tatapan superior, melainkan tatapan seseorang yang sedang jatuh. Saya tidak membuka gerbang, hanya berdiri di dalam. Dia yang pertama kali bicara. Boleh aku bicara sebentar? Saya bertanya, masih ada yang perlu dibicarakan? Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku tahu kamu sudah pegang datanya. Jantung saya sedikit berdebar, tetapi wajah saya tetap tenang. Lalu, dia menatap lurus ke arah saya. Kalau kamu beberkan ini, aku akan hancur. Saya mengangguk. Benar. Hening sejenak. Saya bertanya balik. Tapi, apa hubungannya denganku? Dia melangkah mendekati gerbang, suaranya merendah. Kita pernah jadi suami istri. Saya tertawa tipis. Mas agak terlambat mengingatnya. Tangannya terkepal. Aku mohon Maya. Hentikan semua ini. Saya menatapnya lama, lalu berkata, Mas tahu tidak, suara saya pelan. Dulu, mungkin hanya dengan satu permintaan maaf yang lebih awal, segalanya bisa berbeda. Hening sejenak, tapi Mas tidak melakukannya. Dia diam. Sebaliknya, lanjut saya. Mas memilih untuk mengusirku, memilih untuk menjadikanku tersangka, memilih untuk menginjak-injak harga diri ibuku. Setiap kalimat tidak diucapkan dengan keras, tetapi terasa berat. Dia menunduk, tidak bicara. Saya menatapnya sekali lagi, lalu berkata, Mas tidak meminta maaf karena merasa bersalah. Mas meminta maaf karena takut kehilangan. Dia mengangkat kepala, matanya memerah. Aku benar-benar salah, Maya. Saya menggeleng. Tidak. Hening sejenak. Mas tidak salah. Mas hanya menjadi dirimu yang sebenarnya. Suasana menjadi sunyi, hanya ada suara angin malam yang meniup daun pinang. Dia berdiri di sana, tidak berkata apa-apa lagi. Saya berbalik dan menutup pintu, tidak menoleh ke belakang saat mendengar suaranya. Maya, saya berhenti sejenak, tetapi tidak berbalik. Apa yang kamu mau? Saya berdiri diam, lalu menjawab. Aku hanya ingin segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Satu kalimat pendek tapi cukup. Saya masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup, meredam panggilannya di luar. Saya bersandar di pintu, memejamkan mata, menghela napas panjang. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Saya kembali ke meja, duduk, dan membuka laptop. Cahaya biru kembali menyala. Saya meletakkan tangan di atas tetikus. Sudah saatnya.
Bisik saya. File data dilampirkan, email disusun. Penerimanya bukan hanya pengacara, tetapi juga pihak kepolisian, bank, dan beberapa lembaga terkait lainnya. Saya berhenti sejenak, memeriksa sekali lagi, lalu menekan tombol kirim. Bunyi notifikasi terdengar pelan tetapi tegas. Sebuah keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Saya duduk menatap layar untuk waktu yang lama, lalu mematikan laptop. Di luar sana, malam masih panjang. Tapi saya tahu, esok pagi tidak akan sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Malam itu, setelah menekan tombol kirim, saya tidak lagi menyalakan laptop. Bukan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, melainkan karena saya tahu, semua bidak catur telah saya tempatkan di posisinya. Ada hal-hal yang sekali dimulai, tidak perlu lagi ditengok setiap langkahnya, karena roda takdir sudah berputar dan tidak akan berhenti hanya karena keraguan kita. Saya berbaring di samping ibu. Kamar remang-remang, hanya diterangi lampu tidur kuning pucat yang cahayanya terpantul di langit-langit. Suara napas ibu yang teratur membuat hati saya tenang. Sebuah hari yang panjang telah berakhir, sekaligus menjadi awal dari hari yang baru. Keesokan paginya, belum genap pukul 6, ponsel saya bergetar tanpa henti. Pesan, panggilan, notifikasi. Saya membuka mata, tanpa perlu melihat pun saya tahu, semuanya telah dimulai. Saya mengambil ponsel, layarnya terang benderang. Lebih dari 20 panggilan tak terjawab, puluhan pesan, sebagian besar dari nomor tak dikenal, beberapa dari pengacara, pihak bank, dan Bima. Saya tidak langsung membacanya. Saya bangkit dan melangkah keluar. Halaman masih basah oleh embun, udara pagi terasa sejuk. Saya menarik napas dalam-dalam, baru kemudian membuka pesan pertama dari pengacara. Data sudah diterima. Pihak kepolisian sudah mulai bergerak. Pesan kedua, dari bank. Beberapa rekening terkait telah dibekukan. Pesan ketiga. PT Bima Perkasa sedang dalam pemeriksaan mendadak. Saya membaca semuanya tanpa langsung bereaksi, hanya berdiri menatap ke arah gerbang. Tetesan embun di ujung daun pinang jatuh satu persatu, teratur, pelan, tetapi tak berhenti. Saya berbisik pelan, sudah tiba. Tepat saat itu, dari ujung jalan terdengar suara mobil. Bukan satu, tapi dua, lalu tiga. Suara rem, pintu mobil terbuka, dan suara orang-orang berbicara. Saya melangkah ke gerbang. Begitu membukanya, saya melihat pemandangan itu. Mobil polisi, mobil dari pihak bank, dan beberapa orang berjas. Mereka turun, wajah mereka serius, membawa map di tangan. Seorang pria mendekati saya. Dengan Ibu Maya? Benar. Kami datang untuk memverifikasi beberapa informasi terkait laporan yang Anda berikan. Saya mengangguk. Silakan masuk. Mereka melangkah masuk. Bude Lastri yang sedang di dapur berlari keluar, tertegun melihat pemandangan itu. Ya Tuhan, ada apa lagi ini, Duk? Saya menoleh padanya, suara saya ringan. Tidak apa-apa, Bude. Kali ini berbeda. Ibu juga keluar dari kamarnya. Beliau menatap tamu-tamu tak diundang itu dengan cemas. Ada apa lagi, Nak? Saya mendekat dan memapahnya. Tidak ada apa-apa, Bu. Mereka hanya datang untuk memperjelas semuanya. Beliau menatap saya lama sekali, lalu mengangguk pelan, tidak bertanya lagi. Mungkin beliau sudah mengerti. Orang-orang itu duduk di meja. Saya membuka kembali laptop, menunjukkan semua data, setiap file, salinan, dan bukti. Mereka memeriksa, membandingkan, dan mencatat. Suasana di rumah hening. Hanya ada suara ketikan keyboard dan lembaran kertas yang dibolak-balik. Sekitar 1 jam kemudian, ketua tim mengangkat kepala, suaranya tegas. Dokumen-dokumen ini sangat penting. Hening sejenak, beliau melanjutkan, ada indikasi pelanggaran serius. Saya tidak bertanya lebih jauh, hanya mengangguk. Karena saya tahu, sisanya tidak perlu saya katakan lagi. Mereka bangkit. Kami akan melanjutkan penyelidikan. Jika diperlukan, kami akan menghubungi Anda kembali. Saya mengantar mereka ke gerbang. Mobil-mobil itu pergi, membawa sebagian kebenaran, tapi belum semuanya. Saya kembali masuk. Belum sempat duduk, ponsel saya berdering lagi. Kali ini nomor yang akrab. Ibu mertua.
Saya menatapnya 1, 2 detik, lalu mengangkatnya. Halo, di seberang sana tidak ada suara, hanya ada napas yang tersengal-sengal. Lalu, suara Ibu Ratna terdengar, tidak lagi melengking, tidak lagi dingin, melainkan parau dan gemetar. Maya, saya diam. Beliau melanjutkan. Tolong, tolong Ibu. 2 kata. Tolong Ibu. Saya berdiri diam, tidak bicara, tidak bertanya, hanya mendengarkan. Beliau melanjutkan, suaranya hampir menangis. Ibu salah, Nak. Ibu tahu Ibu salah. Kamu mau apa saja Ibu turuti. Tolong, tarik kembali laporanmu. Jangan biarkan mereka memperpanjang masalah ini. Saya memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Suara saya sangat tenang. Ibu sedang bicara apa? Beliau tercekat. Kamu tahu maksud Ibu. Kalau bukan kamu yang memberikan semua itu, tidak akan jadi begini. Saya tertawa tipis. Ibu salah. Hening sejenak. Saya tidak memperpanjang masalah ini, kata saya perlahan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Beliau pecah dalam tangisan. Nak, Ibu mohon. Saya memotongnya. Bu. Suara saya tidak tinggi. Tetapi cukup untuk menghentikan segalanya. Masih ingat hari di mana Ibu mengusir saya? Hening. Ibu bilang rumah itu tidak akan menerima saya lagi. Hening lagi. Jadi sekarang, Ibu memanggil saya sebagai apa? Beliau tidak menjawab, hanya terdengar isak tangis. Sebagai menantu? Hening. Atau sebagai orang luar? Suasana di seberang sana hancur. Saya tidak menunggu. Saya bukan lagi bagian dari keluarga itu, suara saya tegas. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menolong siapapun. Saya menutup telepon. Tanpa ragu, tanpa sesal. Saya meletakkan ponsel dengan mantap. Saya berbalik. Ibu saya sedang berdiri di ambang pintu. Beliau menatap saya. Tatapannya tidak lagi cemas, melainkan dalam. Kamu tidak menyesal, kan? Saya melangkah mendekat dan menggenggam tangannya. Tidak, Bu. Hening sejenak. Saya hanya menyesal karena tidak melakukannya lebih awal. Beliau mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggenggam tangan saya lebih erat. Di halaman, matahari sudah meninggi, cahayanya menyebar kemana-mana, tidak ada lagi bayangan gelap. Saya berdiri di sana, menatap langit di hadapan saya. Di hati saya tidak ada lagi beban, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas. Masalah ini belum berakhir, tetapi kali ini, sayalah yang akan menentukan bagaimana ia akan berakhir. Siang hari itu berlalu lebih lambat dari biasanya. Bukan karena waktu benar-benar melambat, tetapi karena setiap momen terasa begitu nyata, seolah setiap detiknya membawa perubahan yang saya tahu tidak akan bisa kembali seperti semula. Ibu, setelah makan sedikit, kembali beristirahat. Bude Lastri duduk di sampingnya sambil mengipas, sesekali melirik ke arah saya dengan tatapan yang tidak lagi panik, tetapi masih penuh kekhawatiran. Nuk, mereka tidak akan macam-macam lagi, kan? Bisiknya. Saya menggeleng, suara saya ringan. Tidak akan, Bude. Kali ini, bukan saya lagi yang terdesak. Bude mengangguk-angguk lega. Iya. Bude lihat kamu hari ini juga sudah berbeda. Saya tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang tenang, sebuah ketenangan yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Tepat saat itu, ponsel saya berdering lagi. Pengacara. Halo Pak. Suara di seberang terdengar berat tetapi jelas. Pihak kepolisian telah melakukan penahanan sementara terhadap Bapak Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan Ibu Ratna? Beliau sedang dalam proses pemanggilan intensif. Situasinya tidak baik. Saya mengangguk pelan. Baik Pak. Beliau melanjutkan. Ibu Maya, siapkan mental. Kasus ini kemungkinan besar akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Saya tidak terkejut, hanya bertanya, berapa lama lagi? Tidak akan lama. Hening sejenak. Beliau merendahkan suaranya. Apakah Ibu ingin bertemu dengan mereka lagi sebelum segalanya berjalan lebih jauh? Saya menatap ke halaman. Matahari tepat di atas kepala, daun-daun pinang tidak lagi basah, segalanya terlihat jelas tanpa kabut.
Saya menjawab, tidak perlu Pak. Hening sejenak, saya sudah cukup sering bertemu dengan mereka. Panggilan berakhir. Saya meletakkan ponsel, duduk diam, tidak berpikir lebih jauh. Karena sebenarnya, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Apa yang perlu saya ketahui, sudah saya ketahui. Apa yang perlu saya lakukan, sudah saya lakukan. Sisanya, bukan lagi urusan saya. Sore itu, langit tiba-tiba mendung dan hujan turun deras. Hujan pertama di awal musim kemarau, datang begitu cepat, menimpa atap seng dengan suara gemuruh. Angin masuk melalui teras, membuat gorden tipis melambai-lambai. Saya berdiri di ambang pintu, menatap hujan yang mengingatkan saya pada malam saat saya diusir. Hanya saja, orang yang berdiri kehujanan malam itu bukan lagi saya. Terdengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Saya menoleh. Sebuah taksi. Pintu terbuka. Seseorang melangkah keluar. Saya tertegun. Bima. Dia berdiri di luar gerbang, tanpa payung. Hujan membasahi kemejanya, wajahnya pucat, matanya cekung. Tidak ada lagi sisa-sisa pria arogan yang pernah berdiri di puncak dunia. Saya melangkah keluar, tidak terburu-buru, hanya membuka gerbang. Dia menatap saya, tatapannya kosong. Maya. Suaranya serak. Saya berdiri menjaga jarak. Mas bisa keluar? Dia mengangguk. Penangguhan penahanan sementara. Saya paham, itu baru langkah awal. Dia menarik napas. Kita bisa bicara sebentar? Saya menatap langit, hujan masih turun tanpa henti. Bicaralah. Dia menunduk, air hujan menetes dari rambutnya, membasahi wajahnya, sulit dibedakan mana air hujan dan mana air mata. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak bertanya, hanya mendengarkan. Perusahaan disegel, rekening dibekukan, semuanya sedang diselidiki. Hening sejenak, suaranya tercekat. Aku tidak menyangka akan sampai seperti ini. Saya menghela napas pelan. Mas tidak menyangka, atau tidak mau memikirkannya? Dia terdiam. Tidak menjawab. Saya menatapnya. Mas pikir Mas tidak akan pernah ketahuan? Kan? Dia mengangguk sangat pelan. Dan Mas pikir, kalaupun terjadi sesuatu, aku yang akan menanggungnya. Tangannya terkepal. Tidak menyangkal. Saya tersenyum, senyum yang sangat tipis. Mas mengenalku dengan sangat baik. Hening sejenak. Tapi itu aku yang dulu. Angin bertiup lebih kencang, hujan menerpa kami berdua. Aku minta maaf, katanya. Sangat pelan. Saya menatapnya tanpa emosi, hanya bertanya, minta maaf untuk apa? Dia mengangkat kepala. Karena telah memperlakukanmu seperti itu. Saya menggeleng. Tidak. Hening sejenak. Mas tidak minta maaf karena itu. Dia tertegun. Mas minta maaf, lanjut saya, karena Mas kalah. Suasana menjadi sunyi. Dia berdiri di sana, tidak membantah, tidak menjelaskan. Karena dia sendiri tahu, saya benar. Saya melangkah sedikit lebih dekat. Jarak di antara kami hanya selangkah. Mas tahu apa yang paling menyakitiku? Dia tidak bicara. Saya menjawabnya sendiri. Bukan karena Mas menipuku. Bukan juga karena Mas mengusirku dari rumah. Saya menatap lurus ke matanya. Yang paling menyakitkan adalah, Mas menganggapku sebagai seseorang yang bisa dikorbankan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, tetapi menusuk dalam. Dia menunduk, bahunya sedikit bergetar. Saya mundur, tidak lagi berdiri di dekatnya. Pulanglah, kata saya. Di sini tidak ada lagi apa-apa untukmu. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu bertanya, apa kamu benar-benar sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi untukku? Saya menatapnya tanpa perlu berpikir. Tidak ada. Satu kata. Tegas. Dia memejamkan mata sejenak, lalu berbalik. Tanpa berkata apa-apa lagi. Tanpa mencoba menahan. Dia hanya melangkah pergi. Hujan masih turun, bayangannya perlahan menjauh. Saya berdiri di sana memandanginya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penyesalan. Hanya ada akhir. Saya menutup gerbang dan kembali masuk ke rumah. Ibu sudah bangun dan sedang menatap ke arah pintu. Itu dia,
Kan nak, saya mengangguk. Iya Bu, dia bilang apa? Saya menjawab, minta maaf. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, sudah terlambat. Saya menatap ibu dan tersenyum tipis. Iya Bu. Di luar, hujan mulai reda. Langit perlahan menjadi lebih terang. Satu hari akan segera berlalu, tapi saya tahu, satu perjalanan baru sedang menanti. Setelah sore itu, saat Bima berbalik dan melangkah pergi di tengah hujan, saya berdiri lama di teras, memandanginya hingga bayangannya hilang di tikungan jalan desa yang basah. Baru setelah itu saya perlahan menutup gerbang. Sebuah gerakan ringan, tetapi di hati saya terasa seperti baru saja menutup sebuah pintu yang sangat besar dalam hidup saya. Malam turun dengan perlahan. Tidak ada lagi telepon yang berdering panik, tidak ada lagi pesan ancaman, tidak ada lagi keributan mendadak seperti beberapa hari terakhir, semuanya tenang, tetapi ketenangan ini bukanlah akhir. Melainkan jeda sebelum segalanya terbentuk dengan jelas. Saya duduk di samping ranjang ibu. Cahaya lampu kuning menerpa wajahnya yang kini tampak lebih berisi. Ibu membuka mata dan menatap saya, suaranya pelan. Sudah kamu putuskan semuanya nak? Saya tidak langsung menjawab, hanya menggenggam tangannya sejenak, lalu mengangguk. Sudah, Bu. Beliau menghela napas lega. Syukurlah. Hening sejenak, lalu beliau menambahkan, dalam hidup ini, ada hal-hal yang harus hilang, agar kita bisa mempertahankan apa yang lebih berharga. Saya mendengarkan tanpa menjawab, tetapi kalimat itu terasa begitu pas di hati saya. Saya duduk di sana hingga ibu tertidur, baru kemudian saya bangkit. Malam terasa sunyi, hanya ada suara jangkrik di luar. Saya masuk ke kamar, membuka map dokumen saya untuk terakhir kalinya. Kertas-kertas, bukti-bukti, angka-angka, semuanya masih ada di sana, tetapi perasaan saya sudah berbeda, tidak lagi membara, tidak lagi tergesa-gesa, melainkan jernih. Sangat jernih. Saya mengambil selembar kertas kosong, duduk, dan mulai menulis. Bukan surat tuntutan, bukan dokumen hukum, melainkan surat gugatan cerai. Kali ini, saya yang menulisnya. Setiap kata muncul perlahan tetapi pasti. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Saat saya menyelesaikan baris terakhir, saya meletakkan pulpen dan menatap tulisan saya. Selembar kertas, tetapi merupakan akhir dari sebuah perjalanan. Saya melipatnya, memasukkannya ke dalam map. Cukup. Keesokan paginya, langit cerah tanpa awan, memancarkan sinar matahari yang lembut. Saya bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan segalanya, mengenakan sebuah gamis sederhana. Bukan untuk terlihat cantik, tetapi untuk terlihat pantas. Bude Lastri menatap saya dengan heran. Mau kemana? Nduk, saya menjawab. Saya mau ke kota sebentar, Bude. Perlu Bude temani? Saya menggeleng. Tidak usah, Bude. Ibu memanggil dari dalam kamar. Nak, saya masuk. Iya Bu. Beliau menatap saya, tatapannya dalam. Selesaikanlah. Saya mengangguk. Iya Bu. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu banyak pesan. Ada hal-hal yang cukup dipahami. Saya naik bus. Jalanan yang akrab, tetapi hari ini tidak lagi terasa berat. Saya tidak lagi merasa diseret oleh keadaan, melainkan melangkah atas kemauan sendiri. Saya tiba di pengadilan agama, tempat yang beberapa bulan lalu tidak pernah saya bayangkan akan saya datangi dalam posisi seperti ini. Saya menyerahkan berkas. Petugas yang menerima memeriksanya, lalu mengangkat kepala. Ibu yang mengajukan? Saya mengangguk. Benar Pak. Hening sejenak, lalu petugas itu berkata, berkasnya lengkap. Akan kami proses. Saya menjawab, terima kasih. Selesai. Tidak ada drama, tidak ada perdebatan, tidak ada air mata. Saya melangkah keluar dari gedung itu. Sinar matahari terasa hangat. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh ke belakang. Sore harinya, saya mampir ke bank untuk menyelesaikan prosedur terakhir, memisahkan rekening, mengakhiri semua kaitan finansial. Setiap tanda tangan, setiap stempel, terasa seperti satu simpul ikatan yang terlepas. Petugas bank menatap saya dengan ragu. Ibu yakin? Saya tersenyum.
Yakin, tidak perlu penjelasan. Karena orang yang mengerti tidak butuh kata-kata, dan orang yang tidak mengerti, dijelaskan pun percuma. Menjelang sore saya tiba di rumah. Bus berhenti di depan gang. Ibu masih duduk di teras, seperti biasanya. Tapi hari ini, saat saya melangkah turun, perasaannya berbeda. Saya membuka gerbang dan masuk. Beliau menatap saya. "Bagaimana, Nak?" Saya menjawab, "Sudah selesai, Bu." Hening sejenak. Beliau bertanya lagi, "Lega?" Saya berpikir sesaat, lalu mengangguk. Lega. Bukan lega karena masalahnya selesai, tetapi lega karena tidak lagi membawa beban yang bukan milik saya. Malam itu, saya tidak lagi membuka map dokumen, tidak lagi menyalakan laptop. Saya hanya duduk di teras, minum secangkir teh hangat, mendengarkan suara angin, memandangi langit yang gelap, di dalam hati tidak ada lagi pikiran yang berkecamuk. Hanya ada ruang kosong, tetapi bukan yang menakutkan, melainkan yang nyaman. Saya berbisik pelan, "Hampir selesai." Tidak ada yang menjawab, tetapi saya tahu itu benar. Tinggal satu langkah terakhir. Pagi hari sidang putusan itu tiba, lebih cerah dari yang saya bayangkan. Langit biru pucat, sinar matahari pagi menyebar rata di jalanan depan rumah. Deretan pohon pinang di halaman pun berdiri tegak, tidak lagi tampak layu seperti di hari-hari hujan badai yang lalu. Saya bangun sangat pagi, mengenakan gamis berwarna krem yang sudah saya setrika rapi sejak semalam. Saya menyisir rambut, menatap diri saya di cermin untuk waktu yang lama. Bukan untuk mengagumi, tetapi untuk memastikan satu hal. Perempuan yang berdiri di hadapan saya ini bukan lagi seorang menantu yang selalu menunduk, yang selalu takut menyinggung perasaan keluarga suami, yang bersabar hingga lupa pada harga dirinya sendiri. Ibu duduk di tepi ranjang, kedua tangannya saling bertaut. Tatapannya mengikuti setiap gerakan saya, tatapan yang penuh kasih dan iba, tetapi tidak ada lagi kepanikan seperti di hari-hari pertama saat masalah ini menimpa. Beliau menunggu hingga saya selesai, baru kemudian bersuara, pelan tapi hangat. "Perlu ibu temani?" Saya berbalik dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang semakin kurus setelah operasi. "Tidak usah, Bu. Ibu di rumah saja istirahat. Hari ini saya pergi hanya untuk menutupnya." Beliau menatap saya lama sekali, lalu mengangguk pelan. "Iya, tutuplah yang rapat. Sesuatu yang sudah busuk, jangan dipaksa untuk disimpan." Hanya dengan satu kalimat itu, mata saya terasa panas. Seumur hidupnya, ibu saya adalah orang yang sabar dan lembut, tidak pernah bicara kasar pada siapapun, tapi di usia senjanya yang sakit-sakitan, beliau harus menyaksikan putrinya dihina, diusir dari rumah seperti barang bekas. Saya menempelkan tangannya ke pipi saya, tersenyum tipis. "Saya mengerti, Bu." Bude Lastri, yang sedang menyapu halaman, menoleh ke dalam. Suaranya terdengar lantang dan penuh simpati. "Pergilah, Nduk. Jalan yang tegap, kepala diangkat. Kita tidak berbuat salah. Untuk apa menunduk?" Saya menjawab, "Iya, Bude." Lalu mengambil tas berisi dokumen dan berjalan keluar gerbang. Tas itu tidak berat, tetapi di dalamnya ada seluruh episode pernikahan saya yang telah saya kumpulkan dalam bentuk kertas, bukti, dan sisa-sisa kesabaran yang telah lama mengering. Dalam perjalanan ke kota, saya duduk di dekat jendela, melihat sawah dan rumah-rumah yang berlalu. Perasaan saya aneh. Tidak ada lagi badai di dalam hati, tidak juga ada rasa puas yang meluap-luap seperti saat saya berhasil memutar rekaman CCTV di hadapan Bima dan ibunya, yang ada hanyalah ketenangan. Seperti setelah hujan badai reda, lumpur dan dahan-dahan patah masih ada, tetapi langit sudah kembali cerah. Proses persidangan berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Semua yang perlu dikatakan telah disampaikan dengan lengkap oleh pengacara saya. Semua yang perlu dibuktikan berkas, data transfer, hasil uji forensik digital, rekaman CCTV, perbandingan pembukuan, kesaksian Lina, dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian semuanya tersaji rapi di atas meja. Bima duduk di seberang, tampak sangat kurus, matanya cekung, wajahnya pucat. Tidak ada lagi jejak pria yang dulu duduk angkuh di apartemen mewahnya sambil melemparkan surat cerai ke wajah istrinya. Sementara Ibu Ratna,
Karena keterlibatannya dalam tuduhan palsu, rekayasa bukti, dan penyembunyian aset, hari itu hanya dihadirkan secara terpisah. Beliau masuk ke ruangan dengan rambut yang memutih dan acak-acakan, bahunya terkulai, mulut yang dulu setajam pisau itu kini hampir tidak mampu terbuka. Ada satu momen, ketika Panitera membacakan bagian yang menegaskan bahwa apartemen, rekening jaminan, dan sebagian besar suntikan dana untuk PT Bima Perkasa berasal dari aset sah atas nama saya, Bima mengangkat kepala dan menatap saya. Tatapan itu tidak lagi angkuh. Tidak ada lagi penghinaan. Hanya ada kekosongan dan keterkejutan dari seseorang yang akhirnya sadar bahwa ia telah menghancurkan fondasi tempatnya sendiri berdiri. Tapi saya tidak menghindar, juga tidak menatapnya lama. Saya hanya memandang lurus ke depan. Karena sejak lama, yang saya butuhkan bukanlah kesadarannya yang terlambat, melainkan keadilan untuk diri saya dan nama baik untuk ibu saya. Saat tiba giliran saya untuk menyampaikan tuntutan akhir, saya berdiri. Suara saya tidak tinggi, tetapi jelas kata demi katanya. Saya hanya meminta satu hal, agar segalanya diselesaikan sesuai hukum, sesuai kebenaran, dan seluruh ikatan antara saya dengan Bapak Bima, serta keluarganya diputus sepenuhnya. Saya tidak meminta lebih, tidak ingin berlarut-larut. Ruangan hening sejenak. Mungkin banyak yang mengira saya akan meluapkan amarah, melontarkan kata-kata pedas sebagai balasan atas semua yang telah saya alami. Tapi anehnya, di saat-saat terakhir itu, saya tidak lagi ingin berkata kasar. Karena bagi sebagian orang, hidup mereka sendiri sudah menjadi hukuman terberat. Ibu Ratna kehilangan apartemen yang di dalamnya, beliau pernah memperlakukan saya seperti pembantu. Bima kehilangan perusahaan yang pernah dijadikannya alasan untuk merendahkan istrinya. Ibu dan anak itu kehilangan harga diri karena trik licik yang mereka ciptakan sendiri untuk menjatuhkan orang lain. Bagi orang-orang seperti mereka, karma tidak perlu dibantu, ia akan datang dengan sendirinya, dan itu sudah cukup menyakitkan. Sidang berakhir menjelang siang. Saat saya melangkah keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari terasa menyilaukan. Pengacara saya berjalan di samping, suaranya terdengar lega. Sudah selesai. Bu Maya. Saya mengangguk. Iya Pak, sudah selesai. Beliau menatap saya, lalu berkata dengan tulus, tidak semua orang bisa setegar ibu untuk berjalan sampai akhir. Saya tersenyum sambil membetulkan tali tas di bahu saya. Mungkin karena saya tidak punya pilihan lain selain berdiri tegak, Pak. Di kejauhan, Bima berdiri sejenak seolah ingin mendekat, tetapi akhirnya dia hanya diam. Ibu Ratna dibantu kerabatnya masuk ke mobil, langkahnya gontai, kepalanya tidak mampu terangkat. Saya hanya melihatnya sekilas, lalu berbalik. Bukan karena saya kejam, tetapi karena di antara kami, semua yang perlu dilihat sudah terlihat, semua yang perlu dipahami sudah terlalu jelas. Ada hubungan yang pada akhirnya hal terbaik yang bisa disimpan bukanlah percakapan panjang, melainkan jarak yang cukup bersih agar di masa depan tidak ada lagi yang bisa mengotori hidup satu sama lain. Saat bus yang membawa saya tiba di ujung gang, saya sudah melihat ibu duduk menunggu di kursi bambu di teras. Di sampingnya ada Bude Lastri, dan di atas meja ada teh yang masih mengepul. Pemandangan itu membuat hati saya terenyuh. Setelah semua badai, semua penghinaan, semua momen saat saya merasa hidup saya sudah di titik terendah, pada akhirnya tempat yang menyambut saya pulang hanyalah rumah kecil ini, ibu saya yang renta ini, dan teras tua yang setiap pagi disapu oleh Bude Lastri. Saya berjalan cepat memasuki halaman. Ibu menatap lurus ke wajah saya, seolah ingin membaca apa yang putrinya bawa pulang hari ini. Saya tersenyum, kali ini senyum yang sesungguhnya. Sudah selesai, Bu. Mata beliau langsung memerah. Benar, Nak? Benar. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya menarik tangan saya dan menyuruh saya duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan saya, kurus tapi hangat, gemetar tapi kuat. Bude Lastri di sebelahnya ikut menyeka mata, sambil mengomel manja. Anak ini benar-benar membuat orang cemas setengah mati. Saya tertawa, suara tawa saya menggema di halaman rumah, terdengar begitu ringan hingga saya sendiri merasa aneh. Sudah lama sekali saya tidak tertawa tanpa beban, tanpa ditahan-tahan, tanpa takut dinilai orang lain.
Sore itu, saya masuk ke gudang. Tempat 3 kardus itu pernah tergeletak seperti nisan dari sebuah pernikahan yang mati. Saya membukanya satu persatu, mengeluarkan pakaian, merapikannya. Yang masih layak pakai saya lipat, yang sudah usang saya sisihkan. Di dasar salah satu kardus, saya menemukan syal rajutan yang ibu buatkan untuk saya di tahun pertama pernikahan. Saya mengambilnya, memeluknya erat, teringat diri saya bertahun-tahun yang lalu yang pernah datang dengan keyakinan sederhana. Jika saya hidup baik, sabar, dan tulus, keluarga manapun pada akhirnya akan menjadi hangat. Tetapi hidup tidak selamanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Kadang, hidup memaksa kita merasakan sakit yang luar biasa agar kita paham. Menjadi orang baik bukan berarti memberi orang lain hak untuk menginjak-injak kita. Malam harinya, setelah makan, ibu mengajak saya duduk di teras. Bulan sabit menggantung di atas pucuk pohon pinang, angin bertiup sepoi-sepoi. Beliau memandang ke halaman, berbicara perlahan, seolah pada saya, tetapi juga pada hidupnya sendiri. Nak, perempuan itu boleh miskin, boleh susah, boleh berjalan lebih lambat dari orang lain, tapi jangan pernah biarkan orang lain merampas harga dirimu. Kalau itu sudah hilang, sakitnya luar biasa. Saya menyandarkan kepala di bahu ibu, berbisik pelan. Saya akan selalu mengingatnya, Bu. Malam itu, saya tidur sangat nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada lagi yang mengejutkan, tidak ada dering telepon yang membuat panik. Saya tidak lagi harus memikirkan siapa yang sedang merencanakan kejahatan, siapa yang menelepon untuk mengancam. Keesokan paginya, saat saya membuka mata, hal pertama yang saya lihat adalah seberkas sinar matahari yang jatuh di lantai. Kuning, hangat, dan damai. Tiba-tiba saya mengerti, kebahagiaan itu terkadang bukanlah tinggal di rumah yang besar, bukan memiliki suami yang sukses, apalagi mempertahankan pernikahan yang sudah membusuk. Kebahagiaan, pada akhirnya, adalah bisa hidup tanpa harus menahan napas, bisa menatap langit dengan kepala tegak, dan bisa kembali ke pelukan orang yang tulus menyayangi kita tanpa merasa malu pada diri sendiri. 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 Pada diri